semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, amin. Nah, sebelum mulai acaranya, aku mau ada sedikit ice breaking supaya semua kami people di sini semangat dan nanti serius dan fokus mendengarkan sesi mindfulness-nya. Jadi aku akan ada 2 kuis. Nanti aku akan infokan 2 pertanyaan. Nanti jawabannya bisa langsung isi di kolom chat ya, di kolom chat. Cepet-cepetan karena yang tercepat dan dengan jawaban yang benar itu akan mendapatkan voucher belanja dari kami gitu. Nah, udah siap belum ya? Kita mulai aja ya sambil menunggu yang lain juga. Jadi ini adalah bonus kuis hadiah untuk ya teman-teman yang sudah hadir on time ya. Oke, aku mau mulai kuis yang pertama. Nanti tolong dari tim admin bisa dibantu ya untuk cek siapa yang jawabannya paling cepat dan paling benar gitu. Nah, jadi 1 pertanyaan nanti langsung jawab aja, nanti pertanyaan kedua juga nanti langsung dijawab. Jadi kita akan milihnya satu-satu gitu ya. Oke, siap. Aku akan ngasih pertanyaan ini akan aku kasih dalam bentuk clue-nya gitu. Nanti yang udah mulai bisa nebak langsung ngejawab aja. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Oke, yang pertama, siapakah aku? Aku adalah sebuah aksesoris. Pertama, aku adalah sebuah aksesoris. Aku bisa digunakan pada kacamata dan juga masker. Aku adalah produk yang baru-baru ini diluncurkan oleh brand kami. Ya, udah mulai banyak yang jawab. Oke, udah ada nih pemenangnya. Yang pertama, yang jawabannya paling lengkap itu ada Mbak Azahra F. Nanti Mbak Azahra F akan dihubungi oleh tim admin ya. Selamat Mbak Azahra. Oh, cepet dan jawabannya lengkap ya. Oke, siap ya pertanyaan kedua ya. Masih ada 1 kesempatan lagi nih buat teman-teman yang belum berhasil menang ya. Pertanyaan kedua, siapakah aku? Aku juga sebuah aksesoris. Bentukku bisa bermacam-macam. Aku biasa diperlukan saat memakai kerudung atau pashmina untuk memperindah tampilan dan saat styling agar tidak copot-copot. Banyak cepet. Wah, udah ketemu nih pemenangnya. Pemenangnya itu Mbak Fitriani R. Selamat. Wah, Mbak Fitriani. Tuh ada on cam orangnya. Selamat ya, Mbak. Alhamdulillah. Oke, gimana? Udah mulai semangat kan ya? Karena insya Allah sesi kami meet up kali ini tuh salah satu sesi yang paling dinanti-nanti juga sama kita dan kami people juga. Kita banyak banget juga dapat dapat masukan kayak pengen dong ada sesi yang mindfulness gini, dan memang mungkin belum banyak juga ya yang pernah ikutan sesi mindfulness ini. Jadi mudah-mudahan insya Allah di sini kita bisa belajar banyak dan bisa praktek juga. Nanti insya Allah bisa kedepannya hidup kita bisa lebih mindful gitu. Wah, ada Mbak Feni Rozana mau raise hand, ini boleh di unmute? Kepencet. Oh, kepencet. Dan ada yang mau disampaikan. Oke deh, kayaknya udah siap semua ya. Kalau dilihat tadi jawabannya cepet banget, teman-teman udah ready untuk menerima ilmu hari ini. Jadi langsung aja aku serahkan ke host kita hari ini dan moderator, serta nanti akan juga dipersilakan speaker kita. Jadi langsung aja aku silakan Kak Tia.
Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi di kami Meet Up Online. Ini yang keberapa ya Ica? Pokoknya kita selalu ada di tiap 2 minggu sekali. Diusahakan di setiap bulan itu ada 2 kali sesi kami Meet Up ini gitu. Nah, yang kali ini aku agak nge-lag ya sih ini. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman kalau aku agak-agak freeze. Internetnya entah kenapa di rumah aku suka ajaib. Jadi tadi teman-teman mungkin udah lihat ya adab-adabnya untuk mengikuti acara. Jadi kalau teman-teman memang possible untuk buka kameranya, dimohon buka kameranya biar kita interaksinya lebih enak. Nggak ngomong sama blank spot doang gitu ya. Jadi kan teman-teman juga bisa mengambil ilmunya juga lebih enak. Udah gitu kalau mau boleh di kolom chat nanti nanti akan ada sesi tanya jawab dan jangan kemana-mana karena terakhir itu akan ditutup dengan mindful practice, mindful session-nya yang akan diajarkan langsung sama narasumber kita. Jangan dilewatin karena itu sebenarnya itu inti dari semuanya. Nanti akan langsung ada prakteknya, jadi teman-teman habis acara ini bisa langsung praktekkan. Dan nanti kita akan ada foto bareng juga. Gitu. Mungkin nanti Ica di akhir ada kuis lagi, aku nggak tahu, Ica suka ngasih kejutan soalnya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kami people semua. Hari ini tuh kita akan spesifik membahas tadi seperti judulnya ya, Introduction to Mindfulness, Merdeka Diri dan Menjadi Mandiri. Ya kayak kita tahu ya pada masa sekarang ini, karena mungkin dengan ditambah pandemi, kesibukan, kita tuh kadang melakukan sesuatu tuh udah autopilot gitu dalam diri kita. Tanpa kita sadar sebenarnya kita tuh mau apa sih tujuannya, kita ngapain sih ngelakuin ini gitu. Atau harusnya sebenarnya kita tuh udah bener belum sih cara kita melakukan ini gitu. Itu karena udah autopilot, kayak tiap pagi ya udah bangun, melakukan aktivitas yang akhirnya kadang at the end of the day kita capek sendiri tanpa kita tahu apa sih sebenarnya yang kita mau, apa yang kita cari, apa yang kita tuju gitu. Dan kadang capek itu orang lain nggak bisa ngerti. Cuman kita gitu yang kayak, kenapa ya kok gue capek banget gitu. What did I do today gitu kan. Nah, di sini tuh yang namanya kita perlu mindful. Mindful itu mungkin kalau di bahasa Indonesia nanti mungkin Prisha akan menjabarkan lebih panjang pastinya dan membenarkan ya kalau aku salah ini. Itu kita lebih berkesadaran diri akan diri kita sendiri gitu. Apa sih yang ada dalam diri kita? Apa sih potensi yang sebenarnya at the end tuh kita nggak perlu minta bantuan orang lain, tapi kita bisa membantu diri kita sendiri dulu karena yang pertama kita pasti bergantung sama pencipta kita. Itu yang kita suka lupa sih. Aku jujur banget suka lupa sama itu sendiri gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku juga pengen mengulang. Aku udah pernah ikut sesinya Prisha dan emang harus dilatih terus. Kalau enggak, makanya aku bilang sama teman-teman jangan kemana-mana. Harus ikut sampai pelatihannya. Di ujung acara nanti, tanpa lama-lama lagi lah ya, aku nggak bisa berhenti ngomong nanti. Kita panggil, Assalamualaikum Ibu Raden Prisha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tia, apa kabarnya Ibu Tia, sahabatku yang satu ini? Sehat, Bu? Insyaallah Ibu Pi, baik, alhamdulillah. Sehat nggak? Sehat dong, ya? Alhamdulillah, segar pagi-pagi ya. Hari ini mataharinya Masya Allah, pagi-pagi udah semangat, udah jemur. Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Biasanya kemarin kita mau ngobrol. Iya, kemarin-kemarin kan suka mendung ya. Hari ini enak banget udaranya, mudah-mudahan teman-teman juga jadi semangat belajarnya ya. Ya, Insya Allah. Ayo dong, kita mulai aja kali ya. Yuk, kalau kita mulai. Takut habis nanti waktu, praktisnya nggak dapat banyak. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kami. Nama saya Raden Prisha, dan tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita belajar. Hari ini belajar sama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti kita ketahui, kita akan belajar tentang mindfulness, dan yang terpenting adalah aplikasinya sebagai diri kita seorang muslimah ya, sebagai seorang muslim, dan kenapa sih ini bermanfaat buat kita, kenapa ini tidak hanya bermanfaat untuk emosi kita, tapi juga pada kualitas ibadah kita, yang pada akhirnya kita bisa ketemu sama kemerdekaan diri. Ya, oke, izinkan aku untuk share screen ya teman-teman. Oke, aman semua? Terlihat? Boleh jempolnya?
Aman ya? Oke, sudah kelihatan ya? Baik. Jadi di setiap sesi aku selalu mengajak teman-teman untuk transisi dulu. Karena mungkin tadi teman-teman habis buatin sarapan buat keluarga, mungkin ada yang habis kerjain kerjaan, mungkin ada yang habis bersibuk-sibuk menyiapkan acara ini. Ya. Jadi kita sekarang mau transisi dulu ya. Aku akan ajak teman-teman untuk latihan singkat pertama. Jadi nanti kita akan 2 kali latihan. Yang pertama adalah latihan singkat untuk transisi menuju belajar hari ini. Dan juga di terakhir itu yang agak sedikit lebih panjang. Oke, sudah siap semuanya? Ya, siap semua? Kasih jempolnya ya. Sip. Sekarang aku mau minta teman-teman duduk santai saja, boleh bersandar, boleh duduk tegap, senyamannya, sesantainya saja. Dan sekarang kita ucapkan basmalah. Selalu kalau saya latihan mindfulness, ucapkan basmalah. Jadikanlah ini sebagai niat ikhtiar untuk mengolah pikiran. Ada olahraga, ada olah jiwa. Itu adalah ikhtiar yang kita lakukan untuk merawat ciptaan Allah di dalam diri kita. Ya, jadi kita Bismillahirrahmanirrahim niatkan ini sebagai salah satu ikhtiar menjadi hambanya yang lebih baik. Dan saya persilahkan boleh menutup mata atau boleh juga melihat ke bawah dengan pandangan yang lembut dan fokusnya santai saja. Silahkan mulai dengan bernafas seperti biasa. Bernafas lebih pelan dan sadari setiap gerakan nafas Anda. Mungkin Anda menyaksikan sedikit perasaan bertanya-tanya. Mungkin ada perasaan berdebar mencoba ini pertama kali. Mungkin Anda merasakan atau menyaksikan perasaan lain yang muncul di dalam pikiran Anda saat ini. Apapun yang ada di dalam pikiran kita, saksikan saja dengan lembut dan terbuka. Kita tidak selalu sama dengan pikiran kita. Tidak selalu harus mengikuti pikiran kita. Kita bisa bersahabat dan bekerja sama dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita. Dan memulainya adalah dengan menyaksikannya dengan lembut, sambil tetap menyadari nafas kita tanpa memaksakannya. Setelah kita menyaksikan pikiran-pikiran kita, waktunya untuk kita fokuskan dengan lembut pada nafas kita. Perhatikan bagaimana nafas Anda masuk ke dalam tubuh. Bagaimana nafas Anda keluar dari tubuh Anda saat ini. Bagaimana Anda mungkin melihat sensasi dalam tubuh Anda, gerakan tubuh yang hadir karena gerakan nafas Anda. Mungkin bagian perut atau dada yang mengembang dan mengempis. Dan apabila di saat Anda fokus pada nafas, ada pikiran-pikiran yang muncul, saksikan saja tanpa perlu mengusirnya. Sadari bahwa Anda tengah berlatih nafas, dan ada pikiran yang datang dalam latihan Anda. Sambil tetap bernafas, sadari diri Anda dengan apa adanya. Dan di antara pikiran Anda yang muncul, hilang, kembali lagi lewat nafas Anda. Tetap sadari nafas Anda dan apa saja yang menjadi bagian dari latihan ini. Menarik nafas, buang nafas, mungkin merasakan pikiran,
Seperti itu saja, tanpa mencari sensasi, tanpa mencari perasaan tertentu. Kita sadari latihan hari ini dengan seapa adanya mungkin. Tak ada yang perlu dicari, tak ada yang perlu dihindari. Karena semua yang Anda butuhkan sudah ada di sini. Kita hanya cukup melihat saja perasaan kita sendiri, sensasi dalam tubuh kita, melihat diri kita dengan seapa adanya mungkin. Dan seiring kita menyelesaikan latihan ini, sadari bahwa Anda tengah menyelesaikan ikhtiar Anda, meningkatkan kesadaran Anda. Mungkin meniatkan diri untuk menjadikan ikhtiar ini sebagai transisi untuk Anda belajar hari ini. Berterima kasih pada diri yang telah membuat jeda, beristirahat. Memaafkan prosesnya yang mungkin terasa belum sempurna bagi Anda. Dan memaafkan keadaan di sekitar Anda yang mungkin terasa belum sempurna untuk Anda. Dan tak lupa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kemudahan untuk melatih jiwa kita sebelum kita belajar hari ini. Silahkan Anda kumpulkan kembali kesadaran di tubuh Anda. Boleh menggerak-gerakkan jari kaki, jari tangan, mungkin stretching seperlunya, senyamannya. Dan kapanpun siap, silahkan Anda buka mata Anda. Oke. Pertama kali mungkin ya, ada juga yang sudah pernah latihan, mungkin ada juga yang baru pertama kali. Tapi aku mau dong tahu dari chat hari ini apa yang dirasakan pada saat latihan tadi. Let me know apa yang dirasakan pada saat latihan tadi. Ada Mbak Lis Rahmawati yang merasa rileks. Ada yang merasa lega. Mbak Ica Imron, hai Mbak Ica. Merasa lega, merasa rileks. Dan kalaupun tidak ada perasaan rileks dan lega pun tidak apa-apa. Satu miskonsepsi tentang latihan mindfulness, kita harus mencari perasaan, Mbak aku rasanya terharu gitu ya. Kita tidak perlu merasa seperti itu. Kita tidak perlu, bahkan kalau tiba-tiba dalam latihan mindfulness kita yang ada di pikiran kita adalah marah pun tidak apa-apa. Takutku memudar. Hai Mbak Alia. Alhamdulillah. Yuk, tadi dengan mengalami ya, mudah-mudahan teman-teman jadi ada bayangan, tapi saat ini kita lengkapi lagi dengan apa itu mindfulness. Mari kita mulai pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Perkenalan buat yang belum kenal saya, di sini ada beberapa alumni kelas saya lihat di chat ya. Halo teman-teman Mind Revivers, terima kasih, dan juga kami people yang saya hormati dan saya sayangi. Nama saya Raden Prisha, saya adalah mindfulness practitioner dan juga expressive journaling coach ya. Private well-being coach juga, saya juga terima klien private dan juga certified workplace mindfulness facilitator. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa mindfulness ini hanya soal emosi saja, hanya soal healing saja, hanya soal bagaimana menenangkan hati, mengistirahatkan pikiran, tidak begitu juga ya. Tapi ini juga sangat penting untuk produktivitas kita, untuk goal setting kita, untuk kita memberdayakan diri itu juga penting karena semua berasal dari emosi kita. Ya, oke. Tadi Tia sempat ngomong ya di awal ya, pandemi ini membuat kita autopilot. Dan sebenarnya salah satu yang membuat kita itu nggak sadar ya, itu adalah penyakit hati. Kalau kata Abu Zaid al-Balkhi, jadi Abu Zaid al-Balkhi ini adalah salah satu cendekiawan muslim yang paling pertama membuat guidance tentang self-care. Beliau mengatakan bahwa 4 penyakit hati itu adalah kemarahan atau penolakan pada kenyataan. Jadi kita nggak bisa terima kenyataan yang terjadi. Kita merasa kita tidak deserve keadaan tersebut. Yang kedua adalah rasa takut dan fobia.
atau rasa ingin menghindari kenyataan. Yang ketiga, kesedihan dan depresi, kita merasa tidak berdaya, tidak punya daya atas apa yang ingin kita usahakan atau ingin kita capai. Dan yang keempat adalah obsesi atau rasa ingin memiliki berlebihan. Dan keempat hal ini sebenarnya kita bisa ikhtiarkan bagaimana kita menghadapi hal ini atau bagaimana kita melatih jiwa kita supaya kita tidak mudah mengalami 4 penyakit hati tersebut. Dan ini berasal dari jiwa kita. Ya. Kalau kata Nouman Ali kan, kita tidak bisa menyelesaikan masalah emosi dengan solusi spiritual. Kalau ada orang yang istilahnya mungkin mengalami bipolar disorder atau mungkin mengalami depresi atau mengalami anxiety, mohon maaf, mungkin dia tidak bisa langsung disuruh zikir. Ini aku dengar sendiri dari Ustadz Nouman, karena mungkin hatinya belum siap, jiwanya belum siap untuk menerima manfaat dari ibadah tersebut. Dan jangan sampai akhirnya ibadah kita hanya menjadi ritual semata, meskipun sebenarnya dia penuh dengan manfaat. Tapi kalau misalnya kita beribadah, tapi pikiran kita tidak ada di sana, jiwa kita tidak ada di sana, hati kita tidak menerima manfaat dari ibadah tersebut, akhirnya manfaatnya pun tidak akan sampai di dalam diri kita. That's why kita perlu merawat jiwa kita sama seperti kita merawat ruh kita dan juga tubuh kita. Pada saat kita bicara tentang mindfulness, sebenarnya sama saja dengan kita berolahraga. Kita latihan seperti tadi, itu tuh bagiannya yang kena adalah jiwa kita. Kalau kita olahraga, yang kena adalah badan kita. Badan kita perlu dilatih setiap waktu. Sama juga dengan jiwa kita yang perlu kita latih setiap waktu. Kita belajar untuk melihat diri kita dengan sadar dan apa adanya. Nah, cara menjaga kesehatan mental kita sebenarnya adalah mendengarkan diri tanpa menghakimi. Jadi kita dengerin. Tadi kalau kita rasakan ya teman-teman, kalau teman-teman benar-benar fokus dalam latihan tadi, yang kita kerjain apa sih? Coba dong, mungkin ada yang mau share, ada yang mau chat di sini. Sebenarnya apa sih yang tadi kita lakukan? Ya, kita nafas, ya, kita nafas. Terus abis itu kita melihat perasaan kita. Kita melihat perasaan kita datang dan pergi. Kita nggak bisa, nih ada satu miskonsepsi tentang latihan mindfulness tuh nggak boleh ngerasain apa-apa, nggak boleh mikir apa-apa. Tidak. Justru kita merasakan yang apa yang datang dan pergi itu dengan apa adanya. Kita izinkan semua untuk hadir. Semua perasaan itu kita izinkan untuk hadir. Pada saat kita melihat perasaan kita sendiri, kita tidak menghakiminya. Bukan berarti pada saat kita lagi latihan mindfulness, habis itu anak kita nangis, terus kita sebel, aduh aku kan lagi latihan mindfulness nih. Terus kita jadi marah. Ya, justru kita saksikan, oh oke, aku lagi latihan mindfulness, pengennya sih sempurna banget, tapi anakku nangis, tapi ya udah aku saksikan saja. Aku lagi marah. Aku marah, aku sebel banget. Dan aku terima aja perasaan itu, aku saksikan aja perasaan itu lagi ada. Kita tidak usir, kita tidak tahan, dan kita tidak mencari sensasi. Aduh, ini gimana ya biar latihan mindfulness gitu. Kita nggak gitu juga, nggak kita cari-cari. Jadi kita lihat dengan apa adanya. Ya, kalau kita merasa dia mengganggu, ya kita kerjasama dengan emosi kita sendiri. Jadi kita nggak bisa tolak atau tahan. Yang namanya sabar bukan menolak atau menahan emosi. Ya, coba di garis bawah. Yang namanya sabar bukan menolak atau menahan emosi. Terus gimana Mbak Pi? Nah, yuk kita lanjut. Ada sebuah hadis yang aku suka sekali karena ini menjelaskan semua tentang mindfulness di dalam sini. Ya, memang teman-teman ya mindfulness banyak dibahas oleh beberapa kepercayaan lain yang kita kenal. Dan term meditasi itu kita ketahui justru dari kepercayaan lain. Tapi sebenarnya mindfulness itu di dalam Islam sangat ada dari pertama. Ya, kata Rasulullah SAW, ketika ada sesuatu yang membebani hati nuranimu, berserahlah. Dan berserahlah itu bukan berarti kita menolak emosi tersebut. Aduh, rasanya nggak enak banget, udah mana lagi enak, lagi me time, latihan meditasi, anak-anak nangis. Itu kan nggak enak ya. Terus harus gimana? Kita serahkan. Oh iya, aku nih lagi nggak enak rasanya. Oke, aku paham, aku lagi nggak enak, aku let go saja. Berserah itu kan kita let go ya. Dan as a term kita orang muslim ya berserahnya kepada Allah. Gitu. Kita berserah pada, sebenarnya kita sebagai muslim tuh enak. Berserah tuh ada Allah gitu. Kalau mindfulness sekuler ya berserah aja nggak tahu sama siapa. Ya kan ya. Tapi kalau kita tuh enak. Berserah, ada yang kita bisa ngaduin gitu. Ya Allah, aku sebel banget nih ya Allah gitu. Tapi ya udah ya Allah, aku saksikan aja deh aku sebel gitu ya. Aku tahu Engkau selalu mengawasi aku. Saksikan. Ya. Nah, pada saat kita bisa berserah, kita akan nyambung
ke mindfulness nih. Kenapa berserah itu nyambung banget? Kenapa quote yang ini, hadis ini sangat nyambung dengan mindfulness ya. Jadi mindfulness itu sebenarnya apa sih Mbak Pi? Jadi mindfulness adalah menyadari apa yang sedang kita lakukan saat kita melakukannya. Kayak tadi, let's say kita balikin ke hadis yang tadi ya. Ada sesuatu yang mengganggu. Kita sadar tuh, ada sesuatu yang mengganggu. Kalau kita sadar dalam diri kita ada sesuatu yang mengganggu, sebenarnya kita sudah mindful. Aku mindful bahwa ada sesuatu yang mengganggu di dalam diri aku. Nah, kemudian semua yang kita rasakan, segala sensasi dan perasaan yang muncul adalah bagian dari diri kita yang tak perlu diusir atau dicari. Nggak perlu diusir, nggak perlu dicari. Nah, itulah berserah. Semua yang kita butuhkan sudah ada di sini. Semua yang terjadi dalam hidup kita sudah biiznillah, seizin Allah. Ya. Jadi sebenarnya sangat nyambung kan ya? Sangat nyambung. Tapi mohon maaf, kadang kita takut mau latihan mindfulness. Mbak Pi, ntar aku kayak orang itu. Mbak Pi, aku kayak orang itu. Nanti di sini aku kasih tahu, ada scientific resource tentang mindfulness. Dan itu menjadikan ini dalil kauniyah. Karena ada jurnalnya, ada penelitiannya, dan banyak bukti orang-orang yang terkena penyakit kritis di University of Massachusetts itu mereka dilatih mindfulness di tahun 70-an oleh Dr. John Kabat-Zinn, dan ternyata gejala-gejala penyakit kritisnya berkurang karena pikirannya sehat, jiwanya sehat. Bayangkan apabila pikiran sehat, jiwa sehat ini kita apply di ibadah kita, di dalam keseharian kita. Karena pada akhirnya kan kita keseharian itu semua ibadah. Nggak cuma pas sholat atau zikir doang, sebenarnya dalam keseharian itu ibadah. Bayangkan kalau setiap detik kita bertindak itu kita mindful. Kita tahu intentionnya apa, kita tahu aku sedang apa, kita sadar kita menyaksikan apa yang kita lakukan, dan kita akhirnya jadi tahu maksudnya dan tujuannya itu untuk apa. Nah, ini aku akan kasih video ya teman-teman ya. Aku akan kasih video sebentar ini. Sorry ya, aku mau play dulu. Nah, ya. Boleh ditonton ya. Kedengeran suaranya? Suaranya kedengeran, teman-teman? Belum kedengeran ya? Belum kedengeran ya? Belum ada suara. Oke, kalau belum ada suara, mohon maaf, aku mau stop share dulu. Aku mau share pakai sound-nya. Ini sedikit pemaparan aja, bayangan supaya lebih mudah membayangkannya ya. Kalau ada suara tolong jempol ya, atau kasih tahu aku ya Tia ya. Thank you. You may have heard this word mindfulness. It's become something of a buzz phrase of late. So I'm going to give you one simple, serviceable definition, which is this. Mindfulness is the ability to know what's happening in your head at any given moment without getting carried away by it. Imagine how useful this could be. Just as an example, driving down the road and somebody cuts you off in traffic. How do you normally react? I think most of us, we normally react by having a thought, which is, I'm pissed. And then what happens next? You immediately, habitually, reflexively inhabit that thought. You actually become pissed. There's no buffer between the stimulus and your reaction. With just a little bit of mindfulness, in that same situation, you might notice my chest is buzzing, my ears are turning red, I'm having a starburst of self-righteous thoughts, I'm getting angry. But you don't necessarily have to act on it and chase that person down the road, screaming at them with your kids in the back of the car thinking you've gone nuts. Now, you might be thinking, don't I need to get angry sometimes? Aren't I justified? I would say yes, but probably not as much as you think. The proposition here is not that you should be rendered by mindfulness into some lifeless, non-judgmental blob. The proposition is that you should learn how to respond wisely to things that happen to you, rather than just reacting blindly. And that, my friends, is a superpower. How do you get it? The way to get it is through meditation. I believe that meditation and mindfulness are the next big public health revolution. In the 1940s, if you told somebody you were going running, they would have said, who's chasing you? But then what happened next? The scientists swooped in, they showed that physical exercise is really good for you, and now all of us do it, and if we don't, we feel guilty about it. And that's where I think we're headed with mindfulness and meditation. It's going to join the pantheon of no-brainers like brushing your teeth, eating well, and taking the meds your doctor prescribed for you. Let me just close by saying,
Mindfulness is not going to solve all of your problems. It's not going to render your life a nonstop parade of unicorns and rainbows. Nonetheless, this is a superpower and one that is accessible by you immediately. Oke, ya tadi kita udah lihat ya bahwa ternyata yang namanya mindfulness itu dia adalah latihan olah jiwa yang baru ditemukan ya. Dulu tahun 1940-an kalau kita lari, orang akan nanya, kamu dikejar siapa? Gitu. Karena mereka belum tahu kalau olahraga itu lumrah. Tapi kemudian para saintis datang, para saintis meneliti, oh ternyata lari itu bagus loh, kamu nggak usah dikejar orang untuk lari. Nah, akhirnya sekarang mereka juga mulai menyadari, oh ternyata latihan mindfulness itu memang berpengaruh di fungsi otak kita. Ya, berpengaruh di fungsi otak kita. Nah, nanti kita akan bahas tentang penelitian-penelitian ini. Nah, kalau aku mau mindful, Mbak Pi, gimana caranya? Mulainya dari mana? Ini ada 8 aspek dari mindfulness yang aku akan terangkan. Yang pertama adalah dari non-judgment. Yang paling atas ya, teman-teman ya. Yang paling atas non-judgment. Non-judgment itu artinya apa? Kita tidak menghakimi. Kita tidak menghakimi, dan ini sebenarnya berhubungan dengan Allah tahu apa yang baik untukmu sedangkan kamu tidak mengetahui. Gitu ya. Bisa jadi sesuatu itu kamu benci, tapi padahal itu baik untukmu. Ya kan ya? Dan itu membuat kita perlu tidak menghakimi apa yang terjadi sama hidup kita karena kita nggak tahu apa-apa. Ya. Semua baik, semua buruk itu kalau sudah terjadi dalam hidup kita, artinya itu baik urusannya, karena sudah dipilihkan. Kalau kata Tony Robbins, hidup terjadi untukmu dan tidak hanya menimpamu. Jadi pahami apa yang terjadi di hidup kita saat ini, itu sudah yang terbaik, itu sudah yang baik. Ya, kalau kita sudah sadar kalau hidup terjadi untuk kita dan tidak hanya menyusahkan kita, tidak hanya menimpa kita, dan semua adalah bagian dari keras ujian yang dipilihkan buat kita, akhirnya kita bisa nerima nggak? Akhirnya kita bisa tahu ya, kayak, iya, ini jadi daripada aku pusing, ya lebih baik aku pusingnya itu adalah meregulasi diri aku dalam menghadapi hal ini. Yang sering kita lakukan kalau ada keadaan yang tidak nyaman, kita buru-buru, gimana caranya pokoknya keadaan ini harus hilang sekarang juga. Gimana caranya supaya aku dapat solusi sekarang juga atas kejadian ini. Padahal mungkin Allah belum kasih solusi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa? Sabar. Dan sabar itu ngapain sih? Sabar itu notice. Oke, aku rasanya gelisah. Oke, aku gelisah. Oke, aku rasanya nggak nyaman. Oke, aku rasanya marah. Terus kemudian kita apa? Kita berserah. Kita berserah. Nafas, mulai dengan nafas, karena regulasi emosi kita itu letaknya di nafas, gerak refleks letaknya di nafas, fight or flight mode ya, itu juga letaknya di nafas. Naik hitam itu letaknya di nafas, jadi kita regulasi dengan nafas ya. Habis itu apa? Kalau kita sebagai muslim enak, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, berserah. Saksikan, sambil menyaksikan kita sambil beristighfar, sambil menyaksikan. Kalau kita istighfar aja nggak tahu maknanya apa, untuk apa? Kalau kita istighfar, kita tahu nih, ya Allah, aku tahu nih aku masih ngejudge keputusanmu gitu. Aku masih merasa aku tidak layak mendapat hal ini, padahal semua itu sudah jalanmu. Istighfar. Sambil dinotis, aku marah ya Allah, aku nggak nerima, aku nggak nyaman, astagfirullahaladzim. Sambil dinotis, ya aku marah, aku nggak nyaman, aku nggak nerima. Sambil merangkul diri sendiri. Ya. Nah, kalau kita sudah belajar accept, kita udah belajar berserah, kita udah belajar notice, ya, kita sudah belajar menyaksikan pikiran kita, menyaksikan bahwa kita itu penuh dengan pikiran, bahwa kita adalah manusia yang ternyata penuh dengan kekurangan, penuh dengan ambisi, penuh dengan ketidaksabaran, penuh dengan ketidakberserahan, ya. Nah, di situ kita bisa ikhtiar, dan akhirnya setelah kita ikhtiar menyaksikan itu, kita serahkan semuanya, kita pasif. Udah deh, ya Allah, aku angkat tangan, dah, kemampuanku sampai di sini. Sadari kemampuan kita untuk mengatasi ini adalah sampai di sini. Apa yang terjadi kalau kita nggak bisa pasif? Overthinking. Dipikirin terus ya, pokoknya harus selesai urusan. Sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa makan. Ya, karena semua harus sesuai dengan pendapatku, semua harus sesuai dengan kehendak aku. Ya, ya. Dan kita setelah kita sadari betapa nggak punya kontrolnya kita sebagai manusia, akhirnya dengan kita menyaksikan, kita menyerahkan, kita pasif, kita berserah. Ya, berserah beda dengan menyerah dan terserah.
Kalau terserah nggak ada tujuannya, terserah bodoh. Nggak ada usaha. Nggak ada kepengenan buat latihan mindfulness, nggak ada kepengenan, nggak ada keinginan untuk aku latihan jiwa aku. Pokoknya bodoh amat deh, tar aja. Gitu. Itu kalau terserah. Kalau menyerah, ya kita nggak ada usahanya. Maunya macam-macam, minta aja malah ya Allah tolong ini, ya Allah tolong itu, tapi nggak ada usahanya. Sedangkan Allah tidak akan mengubah nasibmu, apalagi kamu tidak berusaha mengubah nasibmu sendiri. Jadi Allah tetap harus lihat usaha kita kan ya, gitu. Tetap harus lihat usaha kita. Sejauh mana sih kita melatih diri kita untuk lebih mindful, untuk lebih nerima, untuk lebih sabar. Latihan mindfulness kan sebenarnya latihan kesadaran, dan latihan sadar adalah latihan sabar. Jadi kalau mau sabar, latihlah mindfulnessmu. Nah, kalau kita udah bisa nerima ya, lama-lama kita akan melihat ya, kalau misalnya kita sudah belajar notice, kita belajar berserah pada Allah, itu akan terjadi insight-insight yang hanya bisa Allah yang kasih ke kita. Petunjuk-petunjuk yang hanya bisa hadir kalau kita berani mengalami. Banyak nggak sih dari kita yang maunya insight tuh langsung dapat semuanya sekarang? Ada yang datang sama aku ya gini teman-teman, private coaching nih gitu. Mbak Pi, aku baru aja kehilangan bapakku. Aku mau ikhlas. Tapi kira-kira kalau aku coaching sama Mbak Pi, aku ikhlas berapa lama ya Mbak Pi? Aku nggak bisa jawab. Aku nggak tahu berapa lama ikhlasnya. Itu hanya Allah yang bisa nentuin. Karena yang memiliki hati hanya Allah. Kita hanya bisa ikhtiar. Ya kan ya? Nah, kalau misalnya kita sudah bisa pasif nih, lama-lama kita juga akan sadar bahwa segala sesuatu yang ada di hidup kita itu adalah titipan. Kalau kita sadar semua titipan, hal baik titipan, hal buruk titipan, hal buruk itu kenapa titipan? Karena dia adalah stimulus untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Tapi untuk merubah diri juga kita nggak bisa kasih deadline. Kita harus berubah itu dengan lembut, istiqomah, ya kan ya? Nggak bisa maksa. Berbaik hati, berlembut hati dengan diri kita sendiri. Nah, nanti kalau udah non-engage, sudah sadar kalau segala sesuatu adalah titipan, akhirnya kita bisa nggak responsif. Nggak semua hal harus aku atasi sekarang juga. Nggak semua hal harus aku beresin sekarang. Mungkin aku hanya perlu notice this emotion, sabar. Dan sholat adalah penolongmu. Al-Baqarah ayat 45. Sabar dan sholat ya, bukan sabar atau sholat. Jadi kalau cuma sholat doang bisa jadi penolong nggak? Sementara tulisannya sabar dan sholat. Ya, gitu. Jadi ntar kalau udah responsifnya berkurang, kita tahu kapan berserah, akhirnya kita bisa atensi ke hal-hal yang memang jadi perhatian kita. Itu layak. Akhirnya kita bisa perhatikan hal-hal yang memang layak kita beri perhatian. Bukan memperhatikan hal-hal yang di luar kontrol kita. Sekarang kan kita seringnya maunya memperhatikan dan mengontrol hal-hal yang di luar kontrol. Jadinya tenaganya udah habis duluan. Nah, kalau udah gitu, nanti kita living in the moment. Ini teman-teman di sini ada QS, silahkan di screen capture ya. Ini adalah referensi dari Quran dan hadis terkait dengan apa yang aku sampaikan ini. Nah, kenapa kita perlu mindful? Karena sebenarnya di dalam hidup kita itu kan kita ya isinya ya bertumbuh dan berkontribusi. Dan sebenarnya bertumbuh itu grafiknya tuh tidak seperti ini, tidak linear seperti ini. Tapi pasti ada gagalnya, ada sulitnya, ada nggak bisanya. Tapi instead of menjadikan itu rintangan, jadikanlah itu tantangan. Tantangan untuk kita mengatasi ini, tantangan untuk kita naik level, supaya kita dapat learning principle, dan kalau kita dapat learning principle, kita dapat hikmah. Ambil hikmahnya, gitu ya. Nah, kalau kita udah mengambil hikmah, akhirnya kita bisa improve. Pahami bahwa kalau teman-teman akhirnya belajar mindfulness, belajar latihan nafas, nanti aku kasih resource-nya buat teman-teman yang mau latihan nafas. Insya Allah sudah dikurasi sama aku ya, karena di luar sana ada banyak macam latihan mindfulness, tapi aku sudah kurasi yang tidak pakai properti, tidak pakai chanting, tidak pakai apa-apa, perlu benar-benar purely scientific. Ya. Nah, pada akhirnya atensi, ketenangan, nggak mengontrol, kedamaian hati itu bisa dilatih. Tapi memang kita perlu latihannya itu dedicated. Ya, kemarin aku baru ngobrol sama salah seorang praktisi mindfulness yang dari University of Massachusetts juga ada di acara alumni kelas-kelas aku, ya.
Dan di situ juga aku belajar lagi betapa aku lagi dalam tahap ambisius, lagi dalam tahap mulai berasa nggak sabar, mulai berasa ingin mengontrol keadaan gitu ya. Kontrol keadaan sama nggak punya niat tuh beda ya teman-teman. Tapi kalau kita punya niat untuk ikhtiar, tapi kita menghold hasilnya harus bagaimana, itu yang membuat kita tidak berserah. Jadi dari awal dari kita meniatkan sesuatu itu kita perlu serahkan hasilnya kepada Allah. Ya. Nah, balik lagi, kalau kita latihan, kalau kita ikhtiar dengan jiwa kita, mudah-mudahan kita bisa ketemu new state of mind atau neuroplasticity. Neuroplasticity itu apa? Kalau kita latihan mindfulness, relate-nya ke otak kita sebenarnya teman-teman. Yang kita latih itu otak. Dan otak kita bisa dilatih dengan pikiran. Kita kan nggak bisa begini-begini ya, nggak ada efeknya gitu kalau kita goyang-goyang, apa yang mau dilatih dari otak kita gitu. Jadi kita bisa melatih otak dengan melatih pikiran kita. Nah, yang namanya meditation, ini aku dapat slide ini dari Muslim Mindfulness Masterclass. Dan aku nanya sama guruku, benar ya bilangnya meditasi. Sheikh-nya berkata, ya namanya meditasi. Karena meditasi itu sebenarnya bahasa ilmiah. Yang kebetulan diambil oleh kepercayaan lain. Sebagai form of ibadah. Ya, tapi sebenarnya yang namanya meditasi adalah keluarga atau kumpulan training untuk kesehatan mental. Sesederhana itu definisinya sebenarnya. Nah, gimana caranya mindfulness meditation? Ya, kita pertama niat is very important. Jadikan ini niat untuk melatih jiwa, sama aja kayak kita melatih raga. Mau olahraga pun bismillah dulu, ya Allah, aku niatkan ini untuk merawat ciptaanmu. Sama juga seperti kita mau meditasi atau mau latihan mindfulness, ya Allah, aku jadikan ikhtiar untuk melatih ciptaanmu, jiwaku. Ya kan, kita ikuti nafas, terus kemudian kita fokus on the subject itu lembut aja, nggak usah diikat gitu ya, aku harus fokus ke nafas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah fokus ke nafas dengan lembut, dengan tenang ya, terus tiba-tiba ngelihat ada hal lain gitu, aduh ada tukang bakso lewat, kayaknya enak banget nih micin sore-sore gitu ya, oh iya notice aja, aku emang lagi latihan mindfulness tapi tiba-tiba kepikiran bakso, nggak apa-apa, yuk lanjut lagi yuk, nafas gitu ya. Terus tiba-tiba nanti diantaranya gitu, kalau kita latihan mindfulness, ntar kita jadi merasa, Masya Allah kok nafas gampang banget ya ternyata ya, Alhamdulillah ya, ternyata aku selama ini tuh nafasnya enak banget, lancar ya. Kita bisa notice hal-hal kecil dari itu. Dengan latihan mindfulness, kita akhirnya jadi notice hal-hal yang ternyata sebelumnya tidak kita notice. Karena kita belajar noticing. Dan akhirnya apa? Selain lebih sabar, kita jadi lebih mudah bersyukur. Ya. Nah, nanti kalau ada distraksi, akhirnya kita balikin lagi. Ya, tukang bakso tadi distraksinya. Balikin lagi. Ya, balikin lagi, aku nafas lagi. Ya, balikin lagi. Terus tiba-tiba aku merasa, latihan ini aku nggak berhasil. Reframe attitude. Nggak apa-apa, aku sedang berproses. Sabar. Sabar. Sabar tuh salah satunya sama diri sendiri loh, teman-teman. Ya kan ya? Sabar sama diri sendiri yang maunya semua serba sekarang. Sabar sama diri sendiri yang maunya serba cepat beres. Ya kan? Tahu harus ikhlas, tapi ikhlasnya pengen cepet-cepet. Nah, itu namanya sabar nggak kira-kira? Oke, nah ini sekarang adalah scientific resources ya, yang memberi insight bahwa latihan meditasi atau mindfulness exercise bisa mengubah function connectivity function of the brain. Jadi di dalam otak kita teman-teman itu sebenarnya ada empat sistem. Yang pertama adalah sistem atensi. Ya, atensi ini salah satunya yang paling penting buat apa coba? Buat sholat. Betul? Coba di sini kalau yang lagi sholat tiba-tiba, ya ampun kok udah rakaat keempat dari tadi mikirin apa ya? Gitu. Ya kan ya? Atau kayak, aduh rakaat berapa ya? 3 apa 4 ya? Aduh tahiyat awal apa tahiyat akhir ya? Nah, ini bisa dilatih dengan latihan mindfulness. Dengan kita fokus, melatih fokus kita, akhirnya kita mielin ya, network yang memberikan peningkatan atensi, fokus, dan kita tidak mudah terdistract. Ya, itu ada di sistem atensi. Dan yang kedua itu adalah sistem resiliensi. Dan sistem resiliensi ini hubungannya sama apa? Sama cobaan. Ya, kita hidup nggak akan lepas dari cobaan kan ya teman-teman ya. Stress regulation, bagaimana kita menghadapi kesulitan, ya. Nah, itu ada di resilience system. Dan yang ketiga adalah connection system. Hablum minan nas. Ya,
itu sudah ada yang ngatur ternyata semua di otak kita. Masya Allah ya teman-teman ya. Dan self-centering system itu adalah narasi diri atau bagaimana kita melihat hidup kita, bagaimana kita mengambil hikmah lebih tepatnya. Jadi kalau kita narasinya baik, ini semua pasti ada hikmahnya untuk aku. Ini semua pasti ada jalannya dari Allah untuk aku. Allah pasti punya maksud dan tujuan. Ya, kan ada orang yang bilang, aduh hidupku semua serba nelangsa. Gitu. Pokoknya aku apes. Dari dulu, dari lahir sampai sekarang aku apes. Nah, ada yang bilang begitu ya. Padahal nggak kayak gitu kan. Kita kan semua hidup sudah diatur dengan kertas ujian yang memang sudah dedicated buat kita masing-masing. Jadi bayangkan ya teman-teman, dibarengi dengan kita olahraga, dibarengi dengan kita olah jiwa ya, merawat apa yang sudah ada di dalam diri kita, dan kemudian kita aplikasikan di dalam ibadah-ibadah kita. Jadi ini sebenarnya tujuannya tidak lain dan tak bukan untuk mengoptimalkan value dan juga kualitas dari ibadah-ibadah yang kita lakukan ya insya Allah ya. Nah di sini kita juga melihat bahwa pada saat kita latihan meditasi atau kita latihan kesadaran itu sebenarnya yang dilatih adalah amigdala atau bagian di batang otak tersebut. Di situ ada ketakutan, ada kegelisahan, ada juga godaan. Jadi tempatnya nafsu di mana? Tempatnya di amigdala. Dan artinya apa? Kalau kita latihan kesadaran, kita mudah-mudahan lebih mudah untuk mengendalikan nafsu. Karena nafsu kita itu tidak bisa terkendali kalau kita tidak sadar. Jadi latihan kesadaran penting nggak? Kira-kira. Ya. Nah, kalau amigdala sudah dilatih, nanti akhirnya koneknya ke otak depan. Karena otak depan itu yang menentukan langkah kita selanjutnya mau ngapain, logika kita, emosi kita seperti apa di handle-nya, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, kenapa sih kita penting banget untuk olahraga? Dan aku nggak bisa lepasin latihan jiwa dengan latihan olahraga. Karena kalau misalnya kita nggak olahraga, tapi istilahnya latihan kesadaran doang juga buat apa? Ya kan ya? Tapi kalau misalnya kita latihan olahraga doang, tapi nggak latihan jiwa juga, bisa jadi malah jadi seperti pelarian gitu ya. Ada orang-orang yang nggak nyaman hatinya, ya udah larinya ke olahraga aja. Tapi apakah sebenarnya perasaan dihadapi? Tidak juga. Karena nih teman-teman, di sini aku dapat ini dari workshop Tony Robbins, tapi aku ganti nomor 7 itu, dia tulisnya adalah spiritual sense, tapi kalau aku sebagai muslim, pada akhirnya semua yang kita lakukan itu bermuara kepada Allah kan ya. Yang paling bawah itu adalah physical body, jadi rawatlah tubuhmu. Kalau kita nggak rawat tubuh kita, bisa jadi kita kurang bersyukur sebenarnya teman-teman. Gitu. Karena tubuh kita adalah aset yang sangat luar biasa. Kita rawat dengan rasa syukur kita gunakan tubuh kita untuk beribadah ya, dan kita juga ikhtiar merawat dia dengan olahraga, dengan makan sehat ya, mindful eating. Nah, kalau kita udah nyaman di badan kita, nanti kita akan bisa nyaman di emosi dan makna hidup. Nah, disinilah letak latihan kesadaran itu. Jadi yang utamanya sebenarnya latihan kesadaran itu untuk melatih emosi dan bagaimana kita mengatur narasi diri. Mudah bersyukur, mudah mengambil hikmah, ya, mudah terkoneksi dengan orang lain dan sebagainya. Nah, karena kalau kita emosinya nggak stabil, kira-kira hubungan sama orang lain enak nggak? Ada aja ya, kenapa sih berantem mulu sama orang, gitu kan ya, gitu. Coba tanya emosi kita gimana? Apa kabar dirimu? Ya, apa kabar dirimu? Kalau tidak baik-baik saja, most likely akan ada masalah sama orang lain. Kok rasanya ngeliat orang nggak enak banget? Kenapa dia begitu terus sama aku? Kenapa dia begitu terus sama aku? Ya. Nah, kalau misalnya relationship baik, somehow itu hubungannya juga dengan manajemen waktu. Karena hubungannya sama support system, sama bagaimana kita berkolaborasi pada orang lain, ya. Dan time management dengan emosi dan makna hidup juga sangat-sangat berhubungan. Siapa di sini yang kalau udah bikin to-do list, misalnya satu udah, misalnya ada 3 nih to-do list nih, 1 aja pagi-pagi nggak beres, yang 2 udah males, ntar aja deh besok aja. Langsung bete ya, kalau 1 aja nggak selesai gitu. Nah, selanjutnya adalah misi hidup. Nah, kalau kata Ustadz Hari Santosa, manusia itu punya 2 purpose. Ada purpose of life, ada purpose of creation. Purpose of creation adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, purpose of life itu tiap orang beda-beda. Ada yang purpose of life-nya ingin mengajar, ada yang purpose of life-nya ingin berkarya, menulis misalnya. Tapi tujuannya adalah untuk bertumbuh dan berkontribusi. Dan dengan bertumbuh dan berkontribusi itu menjadi ranah buat kita beribadah. Ya, kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, balik lagi ke yang tadi. Kalau kita sudah punya misi hidup, biasanya somehow ya, secara keuangan kita lebih stable.
Ya, keuangan ini juga sangat berhubungan dengan emosi. Siapa di sini yang kalau lagi sebel bawaannya langsung pengen buka aplikasi GoFood atau e-commerce, ya. Jadi kita malah mencoba untuk feeling better instead of healing better. Cari cara instan, tapi nggak menghadapi emosi kita, nggak notice apa yang sebenarnya kita rasakan, tidak berserah atas emosi yang kita rasakan. Ya, jadi pada akhirnya kalaupun kita olahraga, olah jiwa, tujuannya pun akan kembali ke bagaimana fitrah kita sebagai hamba Allah. Nah, sekarang kita mulai menuju ke bagian Islamic mindfulness ya. Kalau worldly mindfulness itu memang tidak menyebut soal Tuhan. Tapi kalau kita sebagai Muslim pada akhirnya tujuan kita latihan mindfulness adalah untuk ibadah-ibadah kita supaya lebih berkualitas. Ya. Kalau worldly kita hanya concern pada emosi aja. Tapi kalau kita ke konteks sebagai seorang Muslim, nanti akhirnya kejiwaan kita itu akan menjadi fondasi dari spiritual well-being kita. Ya. Kalau kata Ustadz Umar Mita bilangnya istirahatul qalbi atau menghadirkan kalbu di kala ibadah. Nah, mindfulness bisa menjadi jembatan untuk itu. Kalau worldly mindfulness dia untuk mengatur atau meningkatkan kesadaran pikiran. Kalau secara Islami kita melatih hati. Dan hati itu sangat-sangat penting. Ya, kalau ada yang pernah baca buku Purification of the Heart ya Hamzah Yusuf, di situ dituliskan bahwa hati adalah pusat dari segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Kalau hati kita rusak, semua rusak. Ya, jadi kita cultivate the heart dengan Islamic mindfulness ini. Ya, kalau worldly mindfulness kita fokusnya di tubuh saja, kita merasakan sensasi di tubuh, di pikiran kita. Tapi sebenarnya kalau secara Islami itu juga akhirnya nanti ke ruh kita yang kena. Kita intentionnya itu kita dalami sampai ke ruh kita. Dan di bawahnya lagi itu rootnya adalah emotional intelligence, ya. Tapi kalau misalnya secara Islami sebenarnya mindfulness ini tidak hanya untuk emotional intelligence, tapi emotional intelligence itu menjadi fondasi untuk kecerdasan spiritual kita. Kalau kata Imam Al-Ghazali, di dalam tubuh kita, di dalam pikiran kita itu ada 3 hal. Yang pertama adalah intelektual atau kepandaian, kemampuan kita untuk logika, untuk belajar, ya, untuk mengerti segala sesuatu. Dan juga ada spirit atau ruh. Dan spirit ini adalah yang terhubung langsung kepada pencipta kita. Nah, di antara itu ada self. Dan ternyata self itu kalau diterjemahkan adalah nafsu. Nafsu itu tidak akan pernah hilang dari dalam diri kita. Dia akan selalu nongkrong di sana. Jadi nggak bisa kita usir, pergi dong gitu. Aku nggak mau ada kamu lagi. Pengen ya, kayaknya enak kalau kayak gitu, tapi nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah intelektual kita yang gunanya untuk berikhtiar, dengan spirit kita yang gunanya untuk beribadah, kita gunakan sama-sama untuk mengendalikan nafsu kita. Jadi mohon maaf teman-teman, intelektual dan spirit harus bekerja sama. Ya. Kita harus berani mengalami ini. Jadi apa yang kita lakukan dalam ibadah tidak hanya di kepala kita sebagai konsep, tapi kita benar-benar alami, kita resapi, dan kita dapatkan insight. Karena insight itulah yang datang ke spirit kita dan datangnya niscaya insya Allah langsung dari Allah. Ya. Oke, nah di sini akhirnya ini sedikit aku tambahkan ya. Bagaimana mindfulness itu nanti kalau yang bawah itu kan kita latihan mindfulness secara sekuler. Tapi kalau misalnya kita sudah menjadikannya fondasi untuk mindfulness of God, nah akhirnya kita di situ melihat yang pertama adalah presence. Mindfulness secara sekuler itu kan melatih presence kita. Tapi lama-kelamaan akhirnya dengan kita mengalami, kita merasakan ibadah yang mindful, akhirnya kita bisa punya purpose yang kuat. Kita jadinya nggak menjalani ini hanya sekedar ritual, tapi benar-benar ada purpose-nya. Di saat yang sama itu juga menjadi latihan mindfulness kita. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan ihsan. Karena ihsan itu adalah sebaik-baiknya hamba yang beribadah kepada Allah. Benar-benar merasakan, benar-benar menganggap seperti seakan-akan Allah itu ada bersamanya. Insya Allah ya, itu adalah goal untuk kita semua. Nah, balik lagi nih ke hadis Muslim ya, seorang mukmin bersyukur ketika mendapat kebahagiaan dan bersabar ketika mendapat cobaan. Akhirnya kita semua urusan kita tuh baik ya. Ini aku akan ceritain tentang hadis dan surat-surat yang berhubungan dengan mindfulness ya. Dan pada akhirnya kalau kita bisa notice, mudah-mudahan kita bisa bersabar dan dengan bersabar kita akan bisa mendapatkan hikmah dari apa yang terjadi dalam hidup kita.
Pahami bahwa Allah tidak akan menguji kita dengan hal-hal yang di luar kemampuan. Dan ini hanya akan kita bisa hadapi kalau kita mengizinkan. Kita tidak menghakimi. Kadang-kadang kita nggak berani menghakimi Tuhan kita, jadi yang dihakimi orang lain. Padahal itu semua adalah seizin Allah. Dan Allah sudah mengatur semua yang terjadi buat kita. Nggak akan lebih dari kemampuan kita. Ya, kita kadang membenci sesuatu, tapi sebenarnya itu baik untuk kita. Kita kadang menyukai sesuatu, tapi itu nggak baik buat kita. Allah lebih tahu, sedangkan kita tidak tahu. Nah, ini favorit saya, Al-Baqarah ayat 45. Seek help through patience and prayer. Ya. Nah, satu lagi nih, pada akhirnya memang kita perlu bersahabat dengan diri kita dan perasaan kita sendiri. Ya, kita kerjasama, kita let go, ya, kita tidak lawan, tapi kita ajak kerjasama, kita rangkul diri kita sendiri supaya dia berproses bersama dengan kita. Ya, karena pada akhirnya di sini di surat Al-A'raf ayat 126 sebenarnya kan Allah ingin kita untuk kelak dipanggil itu dengan keadaan submisif ya, dengan keadaan seberserah-berserahnya. Jadi betapa semua yang dikasih ke kita itu adalah latihan dan bagaimana kita menghadapi stimulus ini dengan olahraga dan olah jiwa. Dua hal itu saling berkaitan. Olahraga, olah jiwa nanti untuk kita menjadi fondasi untuk spiritualitas yang baik. Nah, ini juga kalau dibahas bisa satu sesi lagi nih, betapa mindfulness sangat berhubungan dengan puasa. Nanti ya kalau misalnya teman-teman kita ada waktu lagi nih sama teman-teman kami ya, kita bisa bahas tentang puasa, betapa puasa itu adalah prescription juga untuk kita lebih mindful, tidak hanya dari pikiran tapi juga dari tubuh kita juga, karena itu di-prescribe ya, kalau di bahasa Indonesia diwajibkan atas kamu, tapi kalau bahasa Inggris diresepkan atas kamu, jadi kayak dokter ya, ini memang butuhnya kamu itu puasa setahun sekali sebulan, gitu. Dan puasa yang mulbit kalau teman-teman ketahui ya, itu sebenarnya kan puasa di bulan purnama, karena bulan purnama itu memang gravitasi di bumi itu meningkat, di bulan meningkat dan akhirnya darah kita cenderung naik, jadi cenderung emosian. Makanya dianjurkan untuk puasa. Ya, gitu. Pada akhirnya teman-teman, kalau teman-teman mau berlatih mindfulness, mau belajar mindfulness, pahami bahwa kita memulai dengan rasa sayang dulu kepada diri sendiri. Kalau kita merasakan sayang kepada diri kita, memberikan kebutuhannya, insya Allah rasa kasih sayang dari Allah pun lebih mudah untuk kita rasakan, karena toh sumbernya semua dari Allah. Ya, kalau kata Imam Maulud, kalau kita masih sebel terus sama hidup kita, rasanya frustasi terus, mungkin kita kurang cinta, mungkin kita kurang memaafkan, mungkin kita berharapnya orang lain terus membahagiakan kita, padahal Allah udah kasih semua resource di dalam diri kita. Kita udah dikasih semua resource di dalam jiwa, di dalam raga, tapi kita pakai nggak? Kita latih nggak? Kita mau belajar nggak? Kita mau ikhtiar nggak? Ya. Nah, yuk jadi kita belajar untuk mencintai diri, kita belajar untuk mudah memaafkan, kita belajar untuk hidup dengan lebih sadar. Karena pada akhirnya memang kita terus diuji untuk sadar. Dalam hidup itu kita nggak punya apa-apa, semua itu adalah titipan, semua itu adalah ujian. Sampai akhirnya mudah-mudahan kita ini tergerak untuk berpulang tuh nggak bawa apa-apa. Nah, jadikan ini stimulus untuk kita melatih kesadaran kita secara raga dan secara jiwa. Latihlah kesadaran raga dan jiwa kita. Ya, dan pastikan, pahami, kalau kita latihan mindfulness itu kita nggak bisa set deadline. Aku udah ikut kelas BAPI, artinya aku harus mindful sekarang juga gitu. Atau kayak besok langsung mindful gitu. Ini semua adalah naik turun ya. Seperti tadi aku bilang, pertumbuhan diri itu bukan begini, tapi ada turunnya dan kemudian naik lagi. Include semua pengalaman itu di dalam perjalanannya. Karena ingat, biiznillah semuanya sudah ada yang mengatur dan mengizinkan. Jadi semua yang ada di detik ini, di saat ini itu sudah merupakan apa yang kamu butuhkan. Dan pada saat kita mendapatkan sebuah stimulus, terutama stimulus yang buruk ya, kadang-kadang kita mikir, kita maunya langsung mikirin sampai step terakhirnya bagaimana. Padahal yang kita sebut dengan sabar itu, oke lah, kita ikhtiar pelan-pelan satu-satu, istiqomah.
kita alami dulu, experience dulu, dan mudah-mudahan setelah ikhtiar itu ada insight dan petunjuk dari Allah lagi yang muncul. Jadi satu-satu. Nah, itu bisa dilatih cara berpikir kita itu, pola pikir kita itu bisa kita bentuk neuron-neuron barunya, myelin-myelin barunya dengan latihan mindfulness. Oke. Sepertinya untuk sekarang slide-nya sudah cukup ya. Kita udah mau latihan nih, tapi kita mau tanya jawab dulu ya, Mbak Tia ya. Boleh. Kita teman-teman tadi udah ada 2 yang masuk ya. Ini aku ngeliat slide-nya Prisha, aduh Masya Allah kayak mengulang semua. Aku pernah ikut kelas Prisha waktu itu bareng Hanami ya, Prisha ya, mindful itu. Abis itu Prisha juga pernah live sama Atia, itu lebih deep lagi juga. Abis itu aku pernah, tapi yang Prisha bilang tadi benar, itu nggak bisa, don't set the goals gitu, karena akhirnya kita akan kecewa sama diri kita sendiri nggak sih? Kalau kita set the goals, berarti kita hanya menggantungkan pada diri kita sendiri tanpa ingat kalau kita harus yang pertama menggantungkan sama Allah, right? Gitu kan. Terus tadi banyak banget yang Prisha insight yang Prisha kasih, terus aku jadi inget, that's why ya kita harus disunahkan untuk membaca 2 ayat Al-Baqarah terakhir sebelum kita tidur kan. Ternyata kan itu biar kita inget terus juga ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya kalau nggak salah kan. Itu kayak biar kita paham ya semua tuh udah ada Allah loh gitu. Dan waktu itu aku kalau boleh nambahin sedikit di ayat ini ya, waktu itu aku pernah ikut kajian Ustadz Faris Beki menjelaskan tentang ayat ini. Jadi sebenarnya itu Allah kan dibilang di situ kita itu dikasih nggak mungkin yang melebihi kemampuan kita kan. Nah itu mindset kita harus dirubah karena Allah tuh udah ngasih kita sebesar ini untuk ngadepin ujian itu. Jadi jangan nyerah sama diri kamu yang padahal Allah tuh sebenarnya udah ngasih so much gitu. Bahkan lebih dari yang Allah kasih sebagai ujian yang kita anggap itu ujian gitu. Jadi benar-benar nih Mbak Prisha udah banyak banget yang masuk. Makasih udah kasih insight juga ya Tia, aku juga belajar. Ya iya Masya Allah. Ini ya kita mulai dulu dari atas, tapi ini kayaknya yang pertama tadi, apakah mindfulness sama dengan meditasi atau berbeda, itu tadi sebenarnya Prisha udah jawab juga ya teman-teman. Latihannya sih. Ya, latihan basic yang memang akhirnya terms-nya dipakai di banyak kepercayaan gitu yang akhirnya mungkin beberapa tahun lalu kita mengaku, lo ngapain sih kayak gitu mindfulness Islam nggak sih gitu. Ternyata kalau belajar lagi ya ternyata aku juga baru tahu dari Prisha, itu kalau ke belakang Masya Allah ya, Islam itu ternyata punya istilahnya apa ya, cabang ilmunya sendiri untuk luar biasa menghandle emosi dan mindful inilah gitu. Jadi ya tadi mudah-mudahan Mbak Fitriani itu udah terjawab ya, sebenarnya itu caranya aja. Lalu Mbak, nih kalau kita lagi marah atau sedih dengan seseorang dan sudah menerima keadaan tersebut namun ingin menghindari aja nih secara fisik sebentar aja hingga lebih tenang, itu udah mindful belum sih sebenarnya Mbak Prisha? Nah, dengan dirimu sadar bahwa dirimu butuh menghindari dulu, sebenarnya itu kan bentuk mindfulness juga ya. Aku sadar kalau aku sudah memaafkan, tapi mungkin aku butuh waktu untuk menghindari dia. Nah, jadi yang kita lakukan adalah pertama kita berdoa sama Allah supaya kita mudah memaafkan, ya. Dan yang kemudian ya kita notice aja kalau aku saat ini sudah memaafkan, tapi aku masih butuh waktu. Gitu. Jadi kita kenali proses yang sedang terjadi, tapi tentu diiringi dengan doa ya, itu penting banget. Memohon terus sama Allah ya, biar dimudahkan. Oke, lalu nih dia ada punya Mbak Tracy punya 2 pertanyaan. Waalaikumsalam. Emosi itu sering terjadi ketika kenyataan nggak sesuai ekspektasi. Bagaimana mengelola ekspektasi secara mindfulness, dan apakah latihan mindfulness itu harus dilakukan terjadwal sih seperti olahraga gitu? Ya, oke. Emosi sering terjadi saat keadaan tidak sesuai. Nah, pahami ya teman-teman, kalau emosi itu sebenarnya bermanfaat. Ya nggak sih, Ti? Itu emosi kan sebenarnya bermanfaat ya, maksudnya kadang Allah memberi petunjuk loh lewat emosi kita. Ya nggak? Ibaratnya ya misalnya ya gitu, tiba-tiba nih lagi ke rumah temen gitu ya, terus tiba-tiba ada miras gitu, kan ada perasaan kayak gitu kan, ada perasaan aduh, nah itu kan emosi ya, itu kan sebenarnya kan baik ya buat kita ya, kayak jadi sinyal gitu.
Nah, tapi kita sadari emosi itu mau dipakai untuk apa, gitu. Wajar sekali pada saat keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi itu kita muncul emosi. Jadi kita pertama yang perlu dilakukan adalah kita notice dulu emosinya, kita alami dulu, kita sadari dulu. Nah, ini sabar. Kadang-kadang ini yang mau kita skip ya tahapannya ya. Kita nggak mau mendengarkan dan menotis emosi tersebut. Jadi kita maunya langsung, pokoknya aku nggak mau expect gitu. Nah, justru yang namanya sabar itu kita notice dulu apa yang terjadi. Oke, aku emosi karena ekspektasi. Itu kan sebuah insight ya. Aku emosi karena ekspektasi. Dan insight itu setiap orang beda-beda. Dan itu tuh datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah kan. Kita dapat insight-insight kecil yang bermanfaat buat diri kita. Dan itu adalah petunjuk Allah. Oke, akhirnya aku tahu kalau ekspektasi aku nih yang perlu ditambah gitu, mau dikurangin gitu ya. Nah, sekarang aku mau melatih diri aku supaya ekspektasi aku lebih berkurang gitu. Nah, kalau secara ini ya, kalau kita barengin dengan cara intelektual dan ruhaniah, ya kalau aku ngeliatnya tetap kita latihan mindfulness sebagai ikhtiar ya, sebagai ikhtiar kita, dan kita sambil belajar juga, belajar dalam arti, beribadah juga gitu, seperti kita berpuasa, seperti kita sholat, seperti kita berzikir gitu. Itu kan sebenarnya juga ibaratnya ritual ruhaniah yang perlu kita barengi dengan kolbu yang ikutan di dalam ibadah tersebut gitu kan ya. Jadi kalau aku bilang ya, kalau ditanya apakah sholat itu merupakan latihan mindfulness, sangat. Tapi satu hal teman-teman, susah mau khusyuk. Advance banget sholat itu. Bayangkan, kalau ya enggak, itu luar biasa. Kita disuruh mindful, nafasnya sadar, Allahu Akbar itu sadari semua diserahkan pada Allah, belum lagi bacaannya yang artinya luar biasa, belum tentu belum gerakannya kalau kita maknai. Jadi sebenarnya kesadarannya berlapis-lapis. Kenapa sampai sekarang aku masih meditasi? Karena pada saat sholat pun aku masih ada aja nggak khusyuknya. Jadi aku melatih dengan harapan mudah-mudahan sholatku jadi lebih khusyuk. Karena bisa dibilang latihan kesadaran secara saintifik itu jauh lebih gampang daripada sholat. Gitu kan ya. Jadi memang Masya Allah dalam sholat itu ada mindful breathing, ada mindful movement, ada Masya Allah deh, benar-benar emang sudah yang terbaik ya yang di prescribe buat kita itu ya. Tapi kita dengan segala kekurangan ini ya, dengan segala ketidakberdayaan ini ya, emang mesti usaha gitu. Ya tadi pagi nih, nauzubillah bukannya riya. Jadi kalau pagi itu aku setelah persubuhan tuh ya, itu zikir pagi, habis itu aku meditasi. Meditasi aku niatin sama Allah gitu. Yang penting pokoknya pilih teman-teman, jangan yang pakai chanting. Pokoknya kalau tiba-tiba ada aplikasi, ada mantranya, udah matiin. Ada bunyi-bunyi nging matiin. Gitu. Tapi kalau benar-benar orang ngomong, nge-guide, lihat apa yang kamu pikirkan gitu. Sadari tubuhmu, sadari perasaanmu, apakah ada rasa marah. Itu kita benar-benar melatih otak, benar-benar pikiran toh. Nggak ada apa-apa, nggak ada ritual, nggak ada apa-apa. Yang penting jadikan itu sebagai niatnya kita ibadah gitu. Niatnya untuk meningkatkan kesadaran. Pada akhirnya kan ihdinas siratal mustaqim. Kalau memang kita menjalani sesuatu yang kurang tepat, niscaya mudah-mudahan Allah akan kasih. Karena teman-teman sekadar cerita aja, aku tuh dulu depresi. Aku dulu depresi pasca melahirkan dan itu di situ aku kenal sama latihan kesadaran ya. Dan somehow ternyata itu membantu. Terus aku dulu ada GERD, ada MAH, parah banget. Setelah aku latihan mindfulness, aku udah nggak pernah kambuh lagi MAH-nya. Jadi kalau dibilang kata Allah bilang kalau Allah nggak akan mengubah nasibmu kalau kamu tidak berusaha mengubah nasibmu sendiri, itu ya benar adanya. Tapi ya tentu dengan tantangan kita di masa kayak gini ya, banyak banget yang ada di luar sana, dan mudah-mudahan Allah terus beri kita petunjuk supaya kita bisa memilah mana yang lurus dan mana yang baik buat kita. Insya Allah. Demikian. Tadi ada pertanyaan satu lagi kalau nggak salah ya, bagian dari pertanyaan tadi ya. Mindfulness itu perlu dilakukan secara terjadwal enggak? Latihan mindfulness itu perlu dilakukan secara terjadwal atau?
Ya terjadwal sih ya. Kalau aku sih akhirnya usahakan tiap hari, Ti. Ini aku mau kasih aplikasi yang mudah-mudahan insya Allah toyib ya. Jadi aku sudah mencari berbagai macam aplikasi ya. Ini yang menurut aku paling netral, Headspace ya. Dia berbayar, ada 29.000 per bulan, tapi semuanya nggak ada bel-bel, nggak ada bunyi-bunyi, semua kosong, bahkan nggak ada back sound-nya. Jadi benar-benar cuman kita di guide aja gitu. Sama dibarengi journaling lebih baik. Jadi kita latih pikiran kita juga, terus abis itu kita barengi dengan journaling. Karena journaling itu sebenarnya menjembatani otak kanan dan otak kiri. Kalau latihan mindfulness kan tadi ada 4 sistem otak tuh, yang sistem fokus, sistem resiliensi, terus sistem koneksi ya sama narasi diri. Tapi kalau journaling itu membantu menjembatani otak kanan yang pegang emosi sama otak kiri. Otak kiri itu yang pegang logika. Jadi bahasa gampangnya adalah menjembatani hati dan pikiran. Seru ya? Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Pertanyaannya Mbak Alis terjawab juga ya, apa relatednya daily journaling dan mindfulness, barusan dijawab sama Prisha. Itu ternyata beda otak yang mengolah kemampuan dua kemampuan tersebut ya. Jadi konektornya tuh di latihan dua latihan itu biar bisa terkonek gitu kan ya. Nah ini aku mau digabungin aja kali ya pertanyaannya biar nanti kita sesinya sesi prakteknya lebih enak, karena sebenarnya ini intinya pertanyaan adalah kayak gimana sih membedakan kalau itu menerima sama itu mindful gitu. Tadi Prisha sebenarnya udah sedikit terserah dan menyerah itu berbeda kan ya teman-teman. Terus ada yang intinya tuh kayak how to accept the feeling gitu, apalagi kalau feeling yang marah, kecewa, nggak enak ya. Kalau feeling seneng kan ya we tend to easy to accept gitu, karena kita happy kan ya. Tapi kalau sedih gitu, apalagi ditinggal terus kalau ini ada ya Mbak Lia bilang ditinggal, meninggal, divorce, itu feeling yang marah dan kecewa kan ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim Mbak Alia. Sebelumnya aku turut berduka ya Mbak, mudah-mudahan Allah mudahkan langkahmu ya. Jadi gini, sebenarnya grieving atau kita merasakan kehilangan atau kesedihan yang mendalam itu sebenarnya semua tahapnya itu sama. Semua tahapnya itu dimulai dengan kita notice dulu perasaan kita. Jadi kita sering sekali ya teman-teman kalau mendapatkan sebuah stimulus dari kejadian atau cobaan yang Allah kasih, kita maunya cepat-cepat beres. Kita maunya cepat ikhlas. Kapan aku ikhlasnya? Kapan aku accept-nya? Tapi dan kalau misalnya kita pengen ikhlas tapi kemudian kita nggak ikhlas, di situ terjadi marah biasanya. Marah kenapa diriku tidak ikhlas gitu ya. Dan malah kadang-kadang bisa jadi kita jadi nauzubillah, tapi bisa jadi ada diskoneksi kadang-kadang sama Allah gitu. Kalau kita nggak terima sama cobaan kita jadi ngerasa kayak aduh Allah kok gini banget sih sama aku gitu ya. Padahal balik lagi ke surat-surat yang tadi teman-teman. Allah tidak akan memberikan kita cobaan kalau kita tidak mampu melakukannya. Dan Allah udah kasih rumusnya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah oke lah kita sekarang let's say sholat. Dan sekarang kita utamakan di sabarnya dulu. Nah gimana caranya bersabar apalagi kondisi yang berat seperti ini? Yang pertama adalah kita belajar untuk notice dulu the feeling. Ya, notice the feeling seperti yang tadi Tia bilang, rasanya mungkin awalnya tidak enak. Rasanya mungkin tidak enak, mendengar diri itu tidak selalu nyaman. Makanya mungkin kadang-kadang kita perlu dipandu, dan dipandunya itu bisa dengan latihan mindfulness. Kalau teman-teman pakai Headspace misalnya di guide gitu ya, di situ ada yang tentang letting go of stress gitu, ada yang tentang anger, ada yang tentang macam-macam. Mungkin kapan-kapan aku juga bikin deh live, kayaknya seru. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen latihan. Oke, dan yang pertama kita notice ya. Dan kalau mau lebih, misalnya tadi udah belajar notice lewat latihan itu, nanti teman-teman bisa juga tuliskan di jurnal. Tulis perasaannya apa, kemudian setelah teman-teman tuliskan, teman-teman baca jurnalnya, seakan-akan teman-teman sedang mendengarkan dirinya sendiri.
itu memudahkan kita untuk mendengarkan diri kita. Kita tuliskan, terus kita baca, terus kita boleh loh teman-teman peluk diri sendiri ya. Kita peluk dirinya sendiri, dan kemudian setelah kita benar-benar jujur sama diri sendiri lewat jurnal kita jadikan jurnal itu sebagai bahan kita berdoa sama Allah akhirnya. Karena setelah kita benar-benar jujur kan doa kita mudah-mudahan jadi benar-benar jujur ya. Nggak cuma sekedar ya Allah mudahkan aku udah gitu kan ya. Tapi kalau kita curhat gitu ya, benar-benar kita bacain seakan-akan kita lagi bacain jurnal kita ke Allah gitu, dan kita lihat apa yang kita rasakan, mudah-mudahan Allah kasih kita petunjuk, kasih kita insight. Karena balik lagi mindfulness itu kita tuh perannya adalah sampai menyaksikan dan kita ikhtiar dengan kelembutan. Kita nggak maksa proses kita harus sampai di titik mana, di berapa lama. Karena hati kita bukan punya kita, hati kita milik Allah. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah notice the process gitu. Misalnya kayak, oke, kemarin aku belajar notice perasaan aku, rasanya pahit banget ya, terus aku tulis, terus aku nangis gitu. Oke. Besoknya latihan mindfulness misalnya. Hari ini aku udah sedikit lebih lega meski kayak cuma naik 0,1%, tapi alhamdulillah hargai setiap prosesnya, hargai setiap proses yang Allah kasih buat kita, karena sesedikit apapun itu kalau kita syukuri insya Allah Allah kasih lebih mudah lagi. Tapi kadang-kadang teman-teman kita suka nggak bersyukur sama proses diri kita ya, maunya langsung pinter, maunya langsung ikhlas ya gitu. Oh, nanti bersyukur nggak nih aku kasih progres ya gitu. Apa yang diingat jelek-jeleknya doang, jangan-jangan gitu kan. Gitu. Jadi dan kalau misalnya ini terlalu berat untukmu, jangan ragu untuk seek help. Jangan ragu untuk seek help untuk healing. Pada saat pandemi ini aku juga lebih banyak terima klien private ya, karena memang untuk sekarang lebih menantang ya kondisinya ya, banyak kehilangan, banyak kesulitan, tapi percayalah insya Allah kalau kita bersedia untuk berproses dengan ini dan bersedia sabar dengan ketidaksabaran diri kita sendiri, mudah-mudahan lebih mudah untuk kita lalui. Tapi ingat Mbak Alia, mungkin sekarang kita belum dapat hikmahnya. Tapi aku yakin dari setiap cobaan itu kita sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih baik, yang mungkin kita nggak bisa bayangkan. Karena skenario Allah itu selalu lebih baik daripada apa yang kita pengen sebenarnya. Semoga menjawab ya. Karena sebenarnya Prisha juga pasti udah pernah ya merasakan kehilangan orang tua ya. Itu kayaknya never ending ya sampai sekarang. Kebiasaan saya ngerasanya udah oke, I'm fine, tapi at one moment tuh ada aja yang kangen. Ya, situasi yang membuat kita rindu, akhirnya kan biar lagi gitu yang ya, tapi mungkin harus diterima ya, emang ya parents, abis itu ya gimana ya, itu hidup tapi ya dilakukan. Nah, ini lanjut nih, Mbak Wahda tuh nanya, memendam emosi itu kan bisa menimbulkan penyakit. Nah, tadi Prisha bilang ya, Prisha dulu mengalami, terus akhirnya ada GERD, MAH, dan semuanya, dan dibalikan dengan untuk, berarti sebenarnya bukan menahan emosi ya, Pi, tapi mengolah emosi yang tadi kita bilang ya. Jadi menerima, mengolah, dan abis itu living in moment itu ya, udah rasain aja kalau emang kita lagi seperti itu gitu ya. Dan menyadari, mungkin sakit gue bukan karena salah makan mungkin, tapi memang much apa ya, ada bener ya gitu ya. Iya, jadi tahapannya itu adalah pertama menyaksikan dulu aja kalau aku sedang rasanya nggak enak. Dan kita, jadi gini ya, kita bisa sabar kalau kita mengenal. Kita nggak akan bisa sabar, misalnya sabar sama orang tua atau sama suami atau sama anak. Kalau kita nggak kenal sama anak kita yang let's say di umur 2 tahun itu memang lagi tahapnya tantrum, gimana cara kita sabar? Kalau kita let's say nggak tahu kalau ternyata orang tua kita mungkin waktu kecil sering banget dimarahin sama orang tuanya gitu ya. Gimana kita bisa sabar? Oh, pantesan dengan kayak gitu ibuku suka marah-marah misalnya. Gitu. Ya, jadi di dalam kondisi yang bagi kita sulit, cobalah untuk mengenal dulu, dan dimulainya selalu dari mengenal diri. Kalau kita belum bisa terima emosinya, setidaknya kita saksikan dulu apa yang benar-benar terjadi dalam diri kita.
Kita kenali apa yang terjadi dengan diri kita. Kemudian apa? Kemudian kita maafkan. Maafkan diri kita yang belum ikhlas secara instan. Maafkan diri kita yang belum bisa mengatasi ini secara instan. Maafkan orang lain yang ada menjadi bagian dari kejadian ini. Karena toh pada akhirnya semua itu ada skenario Allah di baliknya. Jadi selalu mulai dari menyaksikan diri dengan apa adanya, dan dengan kita mengenal diri kita, mengenal fluktuasinya, mengenal apa yang dialami, mudah-mudahan kelak sabar itu akan datang. Mudah-mudahan insya Allah. Sorry belum diambil. Aku jadi ingat ya kalau masalah penyakit-penyakit gitu, Ustadz Zaidul Akbar tuh pernah bilang, tadi juga di Prisya kan ada ya, sebelumnya kita juga olahraga juga, terus olah jiwa gitu ya. Allah tuh lahirkan kita dengan badan yang sehat dan sempurna gitu. Betul. Kok kita balikin lagi nanti tuh keadaan-keadaan sakit gitu. Padahal sebenarnya Allah nggak mau itu ya, walaupun ya pasti di satu masa, di setiap takdir orang tuh berbeda ya. Ada yang kodarnya memang seperti banyak kemarin kita lihat ustadz-ustadz yang sudah berpulang, ada yang sakit atau mungkin yang kemarin kena COVID, tapi itu kan udah qadarullahnya, takdirnya mereka. Tapi kan kita tetap harus ikhtiar sampai di ujung, kita tuh harus sehat. Kalau aku tuh sekarang mikirnya, gue harus sehat jiwa dan raga, bukan cuman maksudnya pasti karena Allah, insya Allah ya, tapi juga pengen tuh nemenin anak-anak sampai tua ya nggak sih gitu, kayak mengantar. Dan itu kan kalau nggak mulai dari diri kita sendiri, sadar kalau we need to be healthy inside and out, jasmani rohani gitu, how can kita menjaga lingkungan kita gitu nggak sih? Ya. Gimana bisa merdeka aja gitu kan, ikutin tagline hari ini. Iya, gimana bisa mengandalkan diri kita sendiri kalau kita juga nggak sadar kalau kita harus seperti itu dulu sebelum kita bisa menularkan juga ke orang lain kan gitu, tanpa sadar ya. Yang terdekat kan dengan suami dan anak-anak, yang kita harapkan kan nama keluarga sendiri bisa nggak cuma di dunia, malah di akhirat tuh juga. Tapi kan ikhtiar di dunia itu yang harus dilakukan ya gitu. Nah ini ada yang nanya tadi Mbak Prisya, kalau journaling coba nanti dicek Instagramnya Prisya. Prisya tuh pasti ngeluarin jadwal-jadwal Prisya journaling. Ini Mbak Hani juga nanya gimana kalau untuk anak-anak. Nah, journaling untuk anak-anak juga ada kalau nggak salah ya, Pi ya? Ada. Jadi buat alumni kelas journaling sama aku yang sudah mencoba journaling, sudah rutin, itu bisa minta waiting list ke admin kita. Jadi kalau kita sudah mencukupi kuotanya, kita bisa bikin journaling for kids. Karena sebenarnya journaling itu bisa dilatih dari anak sekecil 1 tahun 4 bulan. Jadi bukan langsung nulis ya, Ti. Jadi itu dari coretan aja kita sudah membuat dia, kita udah ikhtiar ya belajar membuat dia mempelajari konsep dirinya. Nah itu kalau dibahas bisa 1 sesi lagi. Kayaknya kita perlu mungkin nanti live ya kami gimana caranya. Boleh. Atau kita adain sesi berikutnya. Jadi anak tuh juga penting banget sih. Aku belum, karena memanusiakan anak tuh kadang suka susah ya untuk orang tua ya. Apalagi kita pada saat sekarang ya. Iya, karena kita as orang tua ekspektasinya tuh kan pasti tinggi ya untuk anak gitu kan. Masya Allah tuh kayaknya kita harus mindfulness terhadap anak tuh how. Iya. Masya Allah, mungkin kita sekarang bisa mulai sesi latihannya kali ya, Pi ya? Boleh. Ya. Oke. Teman-teman yang punya minum boleh minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kembali kita ikhtiarkan latihan hari ini. Tadi kita sudah belajar sama-sama tentang mindfulness. Sekarang kita berdoa sama Allah, kita niatkan, kita aplikasikan ilmu yang sudah kita dapatkan, kita alami dan kita coba dengan tubuh kita, dengan kelembutan, dengan keberserahan, karena segala hasil hanyalah milik Allah semata. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar, berdoa, meniatkan, dan lepaskan semua hasilnya kepada Allah. Teman-teman kami persilahkan untuk berdoa dulu dalam hati, dan boleh mengangguk apabila sudah selesai. Saya kasih waktu sekitar beberapa detik ke depan untuk berdoa. Oke.
Saya undang teman-teman untuk menutup matanya, boleh bersandar dengan nyaman, atur posisi duduk yang nyaman, boleh juga menundukkan kepala dan kemudian atur fokus matanya dengan lembut, menundukkan kepala saja, dan kemudian kita sadari kembali nafas kita. Pahami bahwa sadar nafas adalah jalan kita untuk meningkatkan kemampuan otak kita. Meningkatkan kemampuan otak kita, meningkatkan kemampuan fokus kita, meningkatkan kemampuan kita menghadapi cobaan dan bersabar. Dan dengan nafas kita juga insya Allah bisa meningkatkan hubungan kita dengan orang lain, empati, kasih sayang. Dan dari nafas pun kita insya Allah bisa mengikhtiarkan kemudahan kita mengambil hikmah dan petunjuk. Karena petunjuknya hadir di hati kita dan hanya kita yang dapat menyadarinya, hanya kita yang dapat mengalaminya. Sekarang kita latih kesadaran kita kembali. Silakan bernafas saja dengan apa adanya. Merasakan tarikan nafas, transisi dan buang nafas. Ikuti nafas kita seakan-akan kita berjalan bersamanya. Tarik nafas, buang nafas. Tanpa perlu menggenggam konsentrasi kita kuat-kuat di nafas kita. Sadari saja gerakan nafas kita dengan lembut dan terbuka. Sadari diri kita yang bersama nafas kita tengah berikhtiar untuk melatih kesadaran kita. Tanpa menggenggam hasilnya, kita serahkan hasilnya hanya kepada Allah. Sambil bernafas, kita notice, kita saksikan apa ada pikiran di dalam kepala kita saat ini. Mungkin ada yang berpikir, ada yang menilai-nilai apakah latihan saya sudah benar. Mungkin sambil bernafas ada yang mengkritik dirinya sendiri, merasa belum baik nafasnya, merasa masih banyak berpikir. Atau mungkin ada yang merasa nyaman, merasa tenang, merasa rileks, dan berasa bersama dengan nafasnya saat ini. Apapun yang Anda rasakan, saksikan saja perasaan itu dengan kelembutan, dengan apa adanya. Tidak perlu menyingkirkan pikiran atau sensasi tubuh atau perasaan yang muncul. Sadari saja Anda dengan nafas Anda, dengan pikiran-pikiran Anda. Dan setiap kali Anda merasakan ada pikiran yang datang, tak perlu mengusirnya, cukup kembali saja pada kesadaran di nafas Anda. Bernafas, dengarkan nafas Anda dengan apa adanya sebagai suatu bentuk kasih sayang terhadap diri Anda sendiri. Apabila pikiran Anda mengembara, merasakan emosi atau sensasi tubuh, perlahan kembalikan saja pada kesadaran Anda dengan lembut, antusias, dan terbuka. Mungkin bertanya-tanya, apa lagi yang akan saya pikirkan sekarang?
menyaksikan bahwa kita hanyalah manusia yang penuh dengan berbagai macam pikiran. Sadari itu semua dan kembali lagi pada nafas dengan lembut. Apabila ada ketidaksempurnaan yang Anda rasakan dalam latihan ini, tak perlu Anda menjaga, menggenggam, memaksakan agar latihan ini serba sempurna. Maafkan segala ketidaksempurnaan, menyaksikan segala ketidaksempurnaan, dan kemudian kembali lagi pada nafas Anda dengan lembut, dan berserah hanya kepada Allah yang memberikan hasil dari latihan ini. Dan apabila Anda merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, merasa lebih mampu menyaksikan perasaan Anda dengan apa adanya, atau tidak, mungkin masih banyak pertanyaan, masih banyak muncul pikiran-pikiran, masih ada perasaan ambisi ingin segera menyelesaikan latihan ini dengan baik, ambisi ingin menyelesaikan dan memberikan hasil untuk diri Anda. Apapun hasilnya, pahami bahwa semua yang Anda butuhkan sudah ada di sini. Semua yang Anda butuhkan sudah ada di sini. Sebagai hasil dan petunjuk hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Anda merasa nyaman, merasa tenang, merasa menerima atau tidak menerima, apapun hasilnya, berterima kasihlah kepada diri sendiri atas latihan yang Anda lakukan hari ini. Terima kasihlah atas kesempatan yang Allah berikan kepada Anda. Berikhtiar meningkatkan kesadaran Anda dan melihat segalanya dengan lebih apa adanya. Dan menyelesaikan latihan ini, saya persilahkan apabila terasa nyaman, ucapkan syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin di dalam hati. Dan boleh berdoa dalam hati apabila Anda ingin atau memiliki apapun yang ada di dalam hati Anda yang ingin Anda capai. Dan pahami bahwa apapun doa yang muncul di hati Anda pun sudah merupakan petunjuk dari Allah. Menjawab ikhtiar Anda hari ini. Dan hanya kita yang dapat memahaminya. Dan sekarang saya persilahkan Anda untuk mengumpulkan kembali kesadaran Anda di tubuh Anda. Boleh menggerak-gerakkan jari tangan, jari kaki. Boleh juga stretching seperlunya. Dan kapanpun siap, silahkan buka matanya. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya teman-teman? Gimana rasanya, Ti? Tadi aku belum di-unmute. Oke, Masya Allah ya, Pi. Maksudnya emang lebih tadi emang pasti di awal tuh ada distraction ya. Belum kalau di rumah, bukan di kamar sendiri kan, too much noises juga ya. Tapi ya itu tadi belajar menerima aja dulu gitu. Kalau aku tadi belajar menerima dulu, ya udah biarin aja deh distraksi itu ada. Biarkan aja berlalu di depan aku. Tapi I'm try to oke, kita lihat aja gitu semuanya. Ada yang bilang Masya Allah nikmat banget. Nah ini aku mau dong teman-teman, siapa yang mau berbagi apa yang dirasakan. Sharing boleh di raise hand, siapa yang mau ngomong. Boleh, gak usah malu-malu loh. Karena emang pasti di tiap orang beda ya Pi ya. Yes.
Betul. nggak akan ada yang sama. Kadang ada juga, aku pernah ikut juga ya dulu apa namanya kalau yang sesi sama Wadud itu. Iya, Karena Muslim Mindfulness Masterclass. Jadi kayak apa sih nih gitu, gue gak ngerasa apa-apa gitu kan. Maksudnya oh ya mungkin baru pertama kali yang tadi Prisha bilang, mungkin waktu pertama kali itu I'm trying so hard to find that peaceful gitu ya. Kasih deadline gitu kan. Ya, aku kan harusnya tenang ya, kok malah gini gitu. Tapi ternyata memang. Nah, ini Mbak Wahdah, monggo Mbak, silakan. Silakan Mbak Wahdah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sharingnya ya Mbak Prisha, Mbak Tia dari tim kami. Tadi di awal-awal sesi kan kita kayak mindfulness-nya baru di awal itu saya ngerasa kayak beban-beban saya keluar semua, sedih semua yang di pikiran saya keluarin gitu ya. Terus pas udah sharing saya paham kalau kita harus berserah diri sama Allah, sabar dan sholat yang jadi pegangan kita. Dan di sharing terakhir itu pas kita tadi sama Mbak Prisha ya, saya udah agak lebih lega, lebih tenang. Terus berdoa berharap dimudahkan segala urusan saya, keluarga saya di dunia maupun di akhirat kelak. Udah gitu aja sih doanya. Thank you for sharing ya Mbak Wahdah. Iya, terima kasih Mbak Wahdah. Sama-sama. Ada lagi satu lagi deh teman-teman sebelum kita menutup acara hari ini. Ada lagi Mbak Fitriani nggak mau. Ini tapi di chat banyak alhamdulillah tenang dan segar, alhamdulillah relax sampai agak ketiduran ya memang sih kalau karena mungkin dibawa tenang gitu kali ya. Jadi kayak tanpa sadar alam bawah sadar kita tuh kayak jadi kebawa gitu kali ya. Ini ada Mbak Alia. Silahkan Alia. Mau nangis Mbak kalau ngomong ntar ambiar nggak apa-apa loh, itu mengeluarkan emosi. Kita melihat diri dengan apa adanya, ternyata apa adanya itu ya, yuk kita saksikan aja. Gak apa-apa banget. Ya Mbak Alia monggo kalau Mbak Alia silahkan di-unmute. Ya, halo. Kedengeran nggak Mbak? Kedengeran. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tris, aku lagi terakhir ketemu September 2019 ya. Iya, ini peserta kelasku juga, Alia, semoga sehat terus ya. Amin. Jadi setelah sesi ini, alhamdulillah aku emang tahun ini tuh bertubi-tubi ya. Tahun kemarin mama meninggal, lalu Januari anakku 4 tahun karena cancer tiba-tiba. Lalu aku beres divorce, aku udah nikah lagi sekarang di second marriage aku. Saat pernikahanku papaku meninggal. Dan aku ngerasa emang dari kemarin tuh aku ngerasa overwhelmed, aku ngerasa burnout, aku ngerasa I've been worse, tapi ini ada something wrong with me gitu, karena bisnis aku sekarang emang lagi nggak jalan banget gitu kan. Sampai akhirnya benar kata Mbak Prisha tadi, Allah ngasih insight, ada kabar bahwa ada hari ini untuk mindfulness. Jadi I think if Allah call me untuk mindful, jadi aku sangat bersyukur. Dan hari ini aku mulai lagi beres-beres bisnisku dan I try to face my fear. Sudah sesi ini, it's hard, you know. Iya, nggak apa-apa Mbak. Iya, it's hard. Aku sempat overwhelmed karena ini Allah maunya apa gitu kan. Tiap-tiap aku ada perubahan, aku mulai mindful, jedak lagi mindful, jedak lagi sampai akhirnya waktu aku melihat anakku sakaratul maut, aku sampai ya Allah uji aku yang lain lagi, yang kemarin aja jangan yang ini, aku sampai kayak gitu, aku sampai nawar gitu kan. Aku ngerasa aku baik-baik aja, tapi ternyata memang enggak. Aku sampai depresi juga, sampai nggak bisa tidur. Kayak bulan kemarin aku nggak bisa tidur. Tapi dengan sesi ini ngebuka banget aku. I have to face my fear. Dan aku jangan buru-buru, itu pelajaran pertama yang aku dapat hari ini. Jangan terburu-buru mau ikhlas, karena kayaknya emang push myself to ikhlas buru-buru kayaknya.
Makasih Mbak Prisya dan tim udah ngadain Iya. ini sesi. Iya. Mbak Alia, I miss you Mbak Alia. Ikut acara alumni lagi Mbak. Ya, Iya. moga-moga bisa ketemu bulan depan ya Mbak ya. Oke. Ya, Thank you ya. bless you Masya Mbak. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, banyak ya pelajaran yang tiap-tiap orang merasakan beda-beda gitu. Tapi itu balik lagi tadi Mbak Alia juga bilang ini udah digariskan sama Allah hari ini gitu terjadi, dan kita mungkin hand in hand bisa saling membantu ternyata gitu dengan kehadiran teman-teman semua sekarang ya. Ada yang merasa tenang, ada yang ternyata Mbak Alia sedang merasa sedih, tapi ya life must go on, living in the moment. Aku inget banget tadi kata-kata Prisya, living in the moment, karena kalau kita deny, kita maunya ekspektasi terlalu tinggi, yang ada kita makin jatuh. Aku merasakan banget pada saat kehilangan ibu itu, aku ngerasa kayak nggak, gue bisa, gue anak pertama, gue kuat, gue harus bisa gitu. Dan saat tiap malam nangis kan, jadi kayak oh ya udah, oke, let it go aja. Emang mama udah nggak ada, this is what happened. Ya udah gitu. Daripada kayaknya kalau kita denial yang ada kita nggak di situ ya Pia. Maksudnya malah terbengkalai semua ya nggak sih gitu jadi. Iya. Jadi kita teman-teman mau ya. Kenapa? Jadi kita apa? Mau Iya. Iya, jadi itu ya indahnya living in a moment itu, ternyata kalau kita living in a moment kita memberi ruang untuk Allah kasih insight buat kita. Ya kan ya, kalau kita nggak live in a moment, kita maunya cepet-cepet, buru-buru ya udah kamu jalan toh sendiri gitu. Kayak kapan sih selesainya gitu, kapan sih nih gue jadi bener, jadi ada semua yang gue mau gitu. Padahal tadi ya Prisya juga bilang bisa jadi kita mau sesuatu, menyukai sesuatu, tapi ternyata itu nggak baik buat kita gitu. Dan Allah lah yang paling maha tahu apa sih yang terbaik buat umatnya gitu. Dan jangan lupa teman-teman, tadi Prisya juga bilang apa yang udah terjadi itu pasti udah dituliskan, udah lama dituliskan sama Allah, dan gak mungkin yang datang dari Allah itu jelek. Dan aku tuh selalu megang Al-Insyirah itu loh, yang alam nasroh kan, bersama. Ternyata kan bukan ternyata kan yang benar itu bukan sesudah kesulitan, tapi bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu. Jadi itu aku kalau udah down tuh udah ingetnya hal itu aja gitu. Ayat itu udah paling pol gitu kalau buat aku ya. Iya. Dan nggak bilang bersama ya. Kalau ngomong-ngomong soal bersama, kalau bersama kesulitan, artinya kan itu living in the moment kan. Ya, bukan sesudahnya. Jadi kalau kita ngelihatnya entar kapan jalannya, ya kita nggak akan dapet. Karena sebenarnya tempatnya kemudahannya itu adalah in the moment, bersama the moment. Yes, betul. Pada saat kita menyadari emang sulit, pasti Allah kasih jalannya. Dan insya Allah ya, nggak ada sih kayaknya, Allah pasti punya semua penyelesaiannya, tinggal help me. Allah. Teman-teman, ada satu lagi kita bisa nih, Mbak Fitriani mau tuh. Mbak Fitriani dari tadi kayak udah ngomong. Nggak apa-apa banget. Kalau mau ngomong boleh dirasa nanti di unmute sama Mas Operator. Dia masih oke, nggak apa-apa kalau misalnya mau Mbak Fitriani boleh di chat mau ngomong, kalau mau ngomong. Udah di spotlight loh, harus ngomong. Belum di unmute kayaknya, Ti. Aku kayaknya kurang bagus koneksinya. Halo? Ya, tadi. Ya, oke. Ya. Iya, selamat pagi ya Mbak Prisya. Tuh kan aku baru ngomong aja udah mau ambil Mbak. Gimana nih? Ya, Bismillah. Bismillah ya. Ya,
Kalau aku tuh aku sih ngaruh banget ya Mbak, karena nggak tahu kenapa ya, kalau menurutku tuh yang paling susah sebenarnya itu menerima diri kita sih, dan itu mungkin juga yang aku juga masih susah ya, menerima diri kita terutama dengan semua kekurangan kita sendiri gitu. Kan ada yang bilang ya, gimana orang lain tuh gimana kita berharap orang lain mau mencintai kita kalau kita sendiri nggak mencintai diri kita sendiri gitu. Dan itu juga aku masih belajar banget, karena ya itu nggak gampang gitu kan. Dan aku rasa mungkin salah satu caranya ini melalui mindfulness ini gitu. Jadi tadi dapat insight-insight juga kalau kalau kita merasakan emosi tuh jangan terlalu cepat pengen dibuang, pengen itu hilang, terutama emosi negatif ya Mbak. Karena kalau emosi negatif tuh kalau di saya terutama ya Mbak, karena saya juga orangnya tuh emosional ya. Jadi tuh rasanya tuh pengen cepet-cepet hilang gitu, karena rasanya sangat-sangat nggak nyaman gitu. Sangat-sangat nggak nyaman. Terus apalagi ngaruh kan di fisik tuh, misalnya kayak jantung berdebar atau apa, itu kan ya pokoknya tuh pengennya udahan gitu loh. Makanya lebih sering ke arah, instead of mindfulness, lebih ke arah ya udahlah mau kayak gimana lagi sih gitu. Jadi kayak ya udahlah biarin aja terjadi gitu. Tapi di satu sisi keseringan kayak gitu tuh mungkin padahal diri kita belum ikhlas gitu loh. Gitu. Jadi makanya baru tahu tentang mindfulness ini, ternyata yang kayak gitu tuh jangan gitu loh, karena kita kayak memaksa mungkin diri kita menerima, padahal diri kita belum gitu. Jadi yang ada jadi mungkin jadi kayak bom waktu ya. Jadi satu titik tuh bisa meledak tiba-tiba gitu. Dan yang kasihan mungkin orang yang sekitar kita yang bingung gitu. Ya orang kenapa ya tiba-tiba kayak gitu. Padahal selama ini mungkin kita udah memendam apa yang kita rasain dan memendam semua emosi negatif yang kita punya gitu sih Mbak. Thank you for sharing Mbak Fitri, terima kasih banyak. Pasti nggak mudah bisa berbagi soal ini ya, tapi kita semua bisa belajar dari dirimu. Terima kasih banyak. Masya Allah, terima kasih teman-teman semua, apalagi yang untuk berani berbagi di depan orang-orang yang sebenarnya kita nggak pernah kenal ya gitu. Tapi Masya Allah punya jalannya sendiri. Semoga kita bisa jadi teman bener ya di dunia dan akhirat nanti. Amin. Kayaknya udah cukup ya Pipi. Ada tambahan lagi kah dari dirimu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aku cuman mau ajak teman-teman untuk merawat dirinya. Jadi di sini kan kita udah tahu ya, ikhtiar raga itu seperti apa, ikhtiar jiwa seperti apa, ibadah itu seperti apa. Aku mau kasih sedikit insight. Jadi teman-teman, rumah sakit jiwa pertama di dunia itu yang memiliki adalah umat Islam. Ya, di abad ke-8 Masehi di Baghdad. Dan di sana ada berbagai macam terapi, termasuk terapi mindfulness itu sendiri. Tapi pada suatu hari akhirnya ilmu psikologi itu diambil semua dan akhirnya muncullah lagi di abad ke-18-19 disebut sebagai Western Psychology ya, dan bahkan di sisi lain juga diambil oleh beberapa kepercayaan lain ya. Akhirnya kita tahunya dari kepercayaan lain, tapi sangat disayangkan kalau kita tidak mau berikhtiar soal ini, padahal manfaatnya itu sangat luar biasa dan bahkan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dan juga meningkatkan performance kita sesuai dengan fitrah kita dengan ikhtiar ini. Kalau teman-teman ragu-ragu, mau kayak Mbak, aku nemu aplikasi ini, Mbak, aku nemu kelas ini, pengen tanya sama aku whether ini masuk ke dalam rambu-rambu atau tidak, boleh loh DM aku tuh nggak masalah. Aku tuh berusaha banget untuk jawab DM ya. Kalau teman-teman pengen latihan terus habis itu buka apps atau lihat kelas dan lain-lain, boleh banget untuk tanya sama aku kalau merasa belum yakin. Tapi ya mudah-mudahan dengan ikhtiar teman-teman bisa merasakan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan untuk kita semua, tidak hanya merawat diri secara fisik dan spiritual, tapi juga secara jiwa, karena jiwa itu adalah jembatan untuk istirahatul qalbi atau menghadirkan qalbu di saat kita beribadah, insya Allah. Terima kasih untuk teman-teman kami dan juga Tia, Masya Allah hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi ibadah buat kita semua, insya Allah. Amin.
Amin. Ya, teman-teman, jadi ini mohon maaf ya, sekali lagi connection aku selalu unstable. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita akan foto bersama. Ica udah siap kah? Yap. Oke. Yang mau dibuka kameranya sekarang boleh loh foto. Yuk. Ica yang aba-aba ya? Ya, oke, siap ya. Oke, 1, 2. Oke, lagi. Sebentar. Oke. 1, 2. Oke, sekali lagi ya. Masih ya. 1, 2. Oke, udah semuanya ya. Prisha, pertanyaan terakhir tadi ada yang nanya. Tadi akan dibagikan nggak sih itunya? Tapi ini insya Allah ya slide-nya. Slide-nya biasanya sih enggak, tapi nanti coba kita bahas ya. Oke, tapi teman-teman insya Allah ini mau setelah dikurasi nanti akan naik ke YouTube-nya kami. Jadi kalau teman-teman mau mengulang lagi bisa ke YouTube-nya kami, atau teman-teman langsung aja daftar kelasnya Ibu Prisha. Lebih terarah, lebih deep lagi pembahasannya pasti kalau di kelas emang kelas mindfulness, dan insya Allah nanti kita punya waktu lagi untuk meneruskan materi-materi yang lain ya, yang lebih karena ini kita baru introduction gitu. Mudah-mudahan teman-teman, mohon maaf lahir dan batin, segala salah pasti ada di aku sebagai manusia, karena kesempurnaannya milik Allah. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat hari ini, berguna ilmunya, bisa diterapkan. Jangan lupa boleh kasih feedbacknya di Kami People atau di Prisha juga apa yang dirasakan. Insya Allah doain kita punya waktu dan rezeki lagi untuk ketemu. Nanti kita akan lanjut sama Prisha di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin. Prisha, thank you. Ica, semua Kami People, terima kasih. Ya, ada info maaf lahir batin ya semua eventnya ya. Kenapa Ica? Ada info untuk next event. Oh iya. Aku lupa, next event jangan lupa 2 minggu lagi di 28 Agustus. Kemarin teman-teman semua minta ditambah lagi sesi bersama Hana Indonesia. Jadi yang kemarin udah ikutan cepetan daftar, nanti kalau udah naik di IG kami, yang mau ikut juga boleh banget. Hana Indonesia juga mungkin nanti kita bisa Hana sama Prisha itu mindful banget tuh kayaknya semuanya. Semua digabungin semua. Bisa, boleh. Kan mindful parenting. Mindful gimana diganggu sama Masya Allah. Oke, terima kasih banyak. Pas banget azan teman-teman. Terima kasih. Allah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Kak People. Terima kasih Kak Prisha. Terima kasih semuanya.